Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 344. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun sebelum ia beranjak, Agung Sedayu justru telah muncul di pintu dapur. Katanya, "Gelagah Putih, temui tamu-tamu itu." Gelagah Putih berpaling ke arah Sekar Mirah yang memandanginya sambil tersenyum. Katanya, "Nah, bukankah kau memang harus keluar untuk menemui tamu-tamu kecil itu?" Gelagah Putih tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti Agung Sedayu dan duduk ikut menemui tamu-tamu itu bersamanya dan Ki Jayaraga yang kebetulan tidak berada di sawah. Mula-mula mereka berbicara hilir mudik mengenai perkembangan tanah perdikan. Beberapa kali Ki Lurah sengaja menyinggung Raden Rangga, agar kedua cucunya benar-benar yakin bahwa Gelagah Putih memang sahabat dekat Raden Rangga itu. Demikian pula Ki Lurah dengan sengaja menunjukkan kepada cucu-cucunya bahwa Agung Sedayu itu adalah kawan mengembara Panembahan Senapati. Pernah menjadi pelatih di barak pasukan khusus. Kedua cucu Ki Lurah itu semakin merasa diri mereka kecil. Apalagi ketika Ki Lurah juga menyinggung tentang Sekar Mirah yang juga pernah membantu Agung Sedayu ikut serta membina para prajurit dalam pasukan khusus. "Tetapi di mana Angger Sekar Mirah itu?" bertanya Ki Lurah. "Di dapur Ki Lurah," jawab Agung Sedayu. "Ah, jangan begitu. Biarlah ia ikut menemui kami." "Sudah aku katakan, kami tidak perlu diperlakukan sebagai tamu," berkata Ki Lurah. Tetapi Agung Sedayu tertawa. Katanya, "Sekar Mirah memang ada di dapur. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa." Ki Lurah tertawa. Tiba-tiba saja ia berpaling kepada Rara Wulan. Katanya, "Bantulah Mbokayu Sekar Mirah." Rara Wulan termangu-mangu. Ia benar-benar merasa canggung. Namun Ki Lurah berkata kepada Gelagah Putih, "Tolong Gelagah Putih, tunjukkan di manakah letak dapur itu." Gelagah Putih memang merasa sangat segan sebagaimana Rara Wulan. Tetapi ia tidak dapat menjawab. Karena itu, Gelagah Putih pun kemudian telah membawa Rara Wulan ke dapur. Namun terasa bahwa bajunya menjadi basah oleh keringat. Sekar Mirah memang terkejut. Tetapi Rara Wulan sambil menunduk berkata, "Kakek memerintahkan aku untuk membantu Mbokayu." "Ah, sudahlah Rara, silahkan duduk saja di depan," minta Sekar Mirah. Tetapi Rara Wulan tidak pergi. Ia berdiri saja termangu-mangu. Sekar Mirah pun akhirnya menyadari bahwa dengan demikian gadis itu justru menjadi semakin bingung. Karena itu maka katanya kemudian, "Baiklah. Tolong Rara, bawa minuman ini ke depan." Rara Wulan pun kemudian telah membawa nampan yang berisi mangkuk dan 2 buah teko dari tanah yang berisi air serai yang hangat, dengan beberapa potong gula kelapa. Ketika Rara Wulan kemudian kembali lagi ke dapur, maka ia pun telah dipersilahkan membawa beberapa potong makanan untuk dihidangkan pula. Tetapi Rara Wulan telah membawa pesan Ki Lurah, agar Sekar Mirah pun ikut menemui mereka. Rara Wulan ternyata tidak mau meninggalkan dapur jika Sekar Mirah tidak bersamanya. Sekar Mirah tidak dapat menolak. Ia pun kemudian meninggalkan dapur itu dan menyerahkan agar perapian dijaga tetap menyala kepada pembantunya. "Jangan kau tinggal pergi," pesan Sekar Mirah hampir berbisik. "Jika api itu padam, aku harus membuat api lagi nanti. Sebentar lagi kita akan menanak nasi." Anak itu tidak menjawab. Tetapi setelah Sekar Mirah menjauh, ia mulai bergeremang. Lebih senang mencari kayu di kebun daripada menunggui api. Sementara itu, di ruang dalam pembicaraan menjadi semakin riuh. Ternyata Sekar Mirah mampu memancing Rara Wulan untuk melibatkan diri dalam pembicaraan mereka. Justru Teja Prabawa dan Gelagah Putihlah yang menjadi lebih banyak diam dan mendengarkan. Namun Sekar Mirah terkejut ketika tiba-tiba saja Ki Lurah beranjangan berkata, "Angger Sekar Mirah. Kedatangan Wulan kemari adalah karena Wulan ingin melihat buktinya bahwa seorang perempuan dapat meniti sampai tataran yang tinggi dalam ilmu kanuragan. Karena itu, Rara Wulan ingin mengikuti Angger Sekar Mirah melihat-lihat sanggar." "Ah," sahut Sekar Mirah. "Jika hanya melihat-lihat sanggar Kakang Agung Sedayu saja, kami tentu tidak akan berkeberatan. Tetapi siapakah perempuan yang Ki Lurah maksudkan itu?" "Siapa lagi?" Ki Lurah justru bertanya. "Ada berapa orang perempuan di rumah ini?"
Ah, desis Sekar Mirah. Agaknya Ki Lurah telah salah menilai. Tentu tidak, jawab Ki Lurah. Lalu, dan aku pun telah terlanjur menceritakan bahwa Angger Sekar Mirah pernah menjadi seorang pelatih pada pasukan khusus itu. Ki Lurah Berenjangan memang senang bergurau, berkata Sekar Mirah. Tetapi sudah tentu bahwa yang dimaksud bukanlah yang sebenarnya. Ki Lurah Berenjangan tertawa. Katanya, keluarga Agung Sedayu adalah keluarga yang rendah hati. Aku sudah mengira bahwa aku harus memaksa jika Rara Wulan benar-benar ingin melihat Angger Sekar Mirah bermain barang sejenak di dalam sanggar. Sekar Mirah termangu-mangu. Dipandanginya wajah Agung Sedayu yang berkerut. Nampaknya Agung Sedayu pun tidak segera dapat mengambil sikap. Namun ternyata Ki Lurah telah mendesaknya. Marilah, di muka para prajurit dalam pasukan khusus, Angger Sekar Mirah tidak segan menunjukkan kemampuannya. Sudah tentu akan demikian pula sekarang. Sekar Mirah masih saja ragu-ragu. Tetapi Agung Sedayulah yang kemudian mengambil keputusan. Baiklah Ki Lurah. Kita akan pergi ke sanggar. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Agung Sedayu berkata kepadanya. Berkemaslah. Kau harus berganti pakaian untuk memasuki sanggar. Sekar Mirah memang tidak dapat mengelak lagi. Ia pun kemudian bergeser meninggalkan tamu-tamunya dan masuk ke dalam biliknya untuk berganti pakaian. Sejenak kemudian mereka telah berada di dalam sanggar yang tidak begitu luas dibandingkan dengan sanggar pasukan khusus. Di sanggar pasukan khusus itu kedua cucu Ki Gede pernah melihat Wirastama mempertunjukkan kemampuannya, yang ternyata jauh berada di bawah kemampuan Gelagah Putih, yang dianggapnya tidak lebih dari anak padesan yang kaki dan pakaiannya kotor karena lumpur di sawah. Untuk beberapa saat mereka mengamati isi sanggar itu. Berbagai macam senjata tergantung di dinding. Di salah satu sudutnya berdiri beberapa tonggak kelapa utuh yang tidak sama tingginya. Kemudian terdapat beberapa batang bambu yang silang menyilang. Di sudut yang lain terdapat pasir dalam kotak yang besar. Di sebelahnya kerikil halus yang juga terdapat di dalam kotak. Potongan-potongan kayu yang bergantungan di sebelah lain. Kemudian tali temali yang bergayutan. Di salah satu sudutnya terdapat sebuah amben bambu yang nampaknya sudah terlalu tua, sehingga tidak lagi dapat dipergunakan untuk duduk. Meskipun Rara Wulan tidak memahami penggunaan alat-alat itu, namun yang sangat menarik perhatiannya justru amben tua itu. Kenapa amben itu tidak dibuang saja, sehingga tidak mengurangi ruangan yang ada di dalam sanggar itu? Ruang yang barangkali dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Ki Lurah agaknya melihat bahwa Rara Wulan tertarik kepada amben tua itu. Karena itu maka ia pun bertanya. Nampaknya kau memperhatikan amben tua itu? Kau tentu menganggap bahwa amben tua itu tidak ada artinya di dalam sanggar, sehingga sebaiknya dibuang saja. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia memang ingin tahu untuk apa amben tua itu berada di situ. Namun Ki Lurah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu, sehingga karena itu, maka Rara Wulan memang harus menunggu. Demikianlah, maka Sekar Mirah memang tidak dapat mengelak lagi. Ia harus mempertunjukkan kemampuannya kepada Rara Wulan. Karena itu, maka sejenak kemudian Sekar Mirah telah berdiri di tengah-tengah sanggar itu. Beberapa saat ia mempersiapkan dirinya. Kemudian perlahan-lahan tangannya mulai bergerak. Mula-mula kedua tangannya terangkat menengadah. Kemudian perlahan-lahan pula telapak tangannya mengatup di depan dadanya. Kemudian tangan itu telah bergerak pula perlahan-lahan terbuka. Sekar Mirah mulai menggerakkan kakinya. Loncatan-loncatan kecil dan gerak tangan yang semakin cepat. Namun Sekar Mirah nampaknya baru melakukan pemanasan. Tetapi geraknya semakin lama menjadi semakin cepat. Tangannya berputar semakin cepat pula, seirama dengan loncatan-loncatan kakinya yang tangkas. Rara Wulan dan Teja Prabawa memperhatikan tata gerak Sekar Mirah dengan dada yang berdebaran. Ia pernah melihat permainan Wirastama di dalam sanggar. Yang dilakukan oleh Sekar Mirah itu memang belum serumit yang pernah ditunjukkan oleh Wirastama. Namun mereka menyadari bahwa Sekar Mirah nampaknya memang baru mulai. Sebenarnya lah semakin lama Sekar Mirah bergerak semakin cepat. Ia mulai berloncatan dengan langkah-langkah panjang. Bahkan sejenak kemudian Sekar Mirah telah meloncat ke atas sebatang patok batang kelapa. Dengan tangkasnya Sekar Mirah berloncatan dari satu patok ke patok lainnya yang tidak sama tingginya.
Bahkan kemudian Sekar Mirah telah meloncat ke patok-patok bambu petung. Rara Wulan dan Teja Prabawa menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata bahwa tata gerak Sekar Mirah semakin lama menjadi semakin rumit, sehingga akhirnya, ketika Sekar Mirah mulai mengerahkan tenaga dalamnya, geraknya pun menjadi semakin cepat. Dengan demikian, maka tubuh Sekar Mirah itu seakan-akan berubah bagaikan bayangan yang berterbangan dan hinggap dari satu patok ke patok lainnya. Bahkan sekali-sekali Sekar Mirah tidak hinggap pada kakinya, tetapi tangannya lah yang berpijak pada patok-patok bambu. Kemudian melenting dan berputar. Dengan lembut kakinya lah yang kemudian menyentuh patok-patok berikutnya. Beberapa saat kemudian Sekar Mirah telah meloncat turun. Kembali ia bermain di tengah-tengah arena. Tetapi tidak lagi sebagaimana ia baru mulai. Sekar Mirah ternyata telah menunjukkan kekuatannya dan kemampuannya. Ayunan tangannya telah menimbulkan desir angin yang menerpa orang-orang yang sedang menyaksikannya. Teja Prabawa dan Rara Wulan menjadi semakin termangu-mangu. Yang dilakukan Sekar Mirah kemudian telah melampaui kemampuan yang pernah ditunjukkan oleh Wirastama di sanggar pasukan khusus di Tanah Perdikan itu. Sekar Mirah ternyata mampu bergerak lebih cepat dan menunjukkan unsur-unsur gerak yang lebih meyakinkan. Beberapa saat lamanya Sekar Mirah berloncatan. Disentuhnya pula pasir yang berada di dalam kotak yang besar itu. Pukulan-pukulan telapak tangan dan ujung-ujung jari yang merapat. Demikian kerasnya, sehingga mereka yang menyaksikannya dapat membayangkan jika tangan itu mengenai tubuhnya. Bahkan kemudian sisi telapak tangan Sekar Mirah dan ujung-ujung jarinya yang merapat telah menusuk kerikil halus di kotak yang lain. Teja Prabawa menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar merasa bersalah atas sikapnya. Dengan melihat kemampuan Gelagah Putih dan Sekar Mirah, maka ia dapat membayangkan kemampuan Agung Sedayu. Yang terakhir, ternyata Sekar Mirah telah menjawab pertanyaan yang bergejolak di hati Rara Wulan tentang amben tua yang hampir roboh itu, ketika tiba-tiba saja Sekar Mirah telah meloncat ke atasnya. Amben itu memang berderit. Tetapi hanya sekali. Namun amben tua itu ternyata tidak pecah berserakan ketika Sekar Mirah berloncatan di atasnya. Bahkan amben tua itu sama sekali tidak bergerak dan seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Ki Lurah Berenjangan yang menyaksikan permainan Sekar Mirah itu menarik nafas dalam-dalam. Yang dilakukan itu adalah sekedar permainan sendiri. Jika menghadapi lawan, maka kekuatan dan kemampuannya akan terpancing semakin tinggi. Bahkan Teja Prabawa dan Rara Wulan yang tidak memahami tentang olah kanuragan, telah mengagumi permainan Sekar Mirah itu. Mereka dapat mengerti bahwa yang dilakukan oleh Sekar Mirah di atas amben itu adalah ungkapan dari kemampuannya yang sangat tinggi. Tubuhnya seakan-akan telah kehilangan sebagian dari bobotnya, sehingga amben tua itu mampu menyangganya. Beberapa saat lamanya Sekar Mirah bermain di atas amben tua itu. Baru kemudian ia pun telah meloncat turun. Geraknya pun semakin lama semakin perlahan-lahan, kemudian berhenti sama sekali. Hanya kedua tangannya sajalah yang masih menengadah. Namun sejenak kemudian telah bergerak dan kedua telapak tangannya terkatup di muka dadanya. Demikian Sekar Mirah itu mengangguk hormat kepada Ki Lurah Berenjangan, maka Ki Lurah dan kedua cucunya hampir tanpa disadarinya telah bertepuk tangan. Luar biasa, berkata Ki Lurah. Aku yakin bahwa kemampuan Angger Sekar Mirah di medan perang yang sesungguhnya jauh lebih tinggi dari yang sudah kau pertunjukkan itu. Satu permainan yang tidak berharga Ki Lurah, berkata Sekar Mirah. Sangat mengagumkan, desis Ki Lurah, yang kemudian berkata kepada kedua cucunya. Nah, kau lihat apa yang telah dilakukan oleh Mbokayumu Sekar Mirah? Sekarang kalian baru percaya sepenuhnya bahwa Mbokayumu Sekar Mirah pernah menjadi salah seorang yang memberikan latihan-latihannya kepada para prajurit di pasukan khusus, membantu suaminya Agung Sedayu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada lemah ia berkata, sungguh di luar dugaan. Wirastama pernah juga mempertunjukkan permainan di sanggar pasukan khusus. Waktu itu aku sangat mengagumi kemampuannya. Namun setelah aku melihat apa yang dilakukan oleh Mbokayu Sekar Mirah, maka yang dilakukan oleh Wirastama itu belum mengimbanginya. Ah, tentu tidak, desis Sekar Mirah. Yang aku lakukan hanya sekedarnya saja. Sebagai istri Kakang Agung Sedayu, maka aku merasa berkewajiban untuk serba sedikit memiliki bekal olah kanuragan. Pada saat-saat kami menginjak masa berkeluarga, keadaan menuntut aku dapat melindungi diri serba sedikit,
karena Kakang Agung Sedayu banyak dipanggil oleh tugas-tugasnya keluar rumah. Tetapi Ki Lurah Beranjangan tertawa. Katanya, murid Ki Sumangkar ini sudah kejangkitan penyakit Agung Sedayu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum ketika Ki Lurah berkata, bagaimana dengan tongkat baja putihmu itu? Sekar Mirah mengerti bahwa Ki Lurah Beranjangan ingin mengatakan bahwa sejak ia belum kawin dengan Agung Sedayu, ia sudah murid Ki Sumangkar. Tetapi Sekar Mirah tidak menjawab. Ia hanya berdiri saja termangu-mangu. Namun dalam pada itu, Ki Lurah itu pun telah bertanya kepada Rara Wulan. Apakah kau ingin mampu berbuat seperti itu? Ah, hanya perempuan yang kasar sajalah yang pantas berusaha untuk mempelajari ilmu seperti itu, berkata Sekar Mirah. Siapa tahu, Rara Wulan ingin menjadi seorang perempuan yang kasar, sahut Ki Lurah Beranjangan sambil tertawa. Agung Sedayu tertawa. Sementara itu Ki Jayaraga yang berpaling ke arah Gelagah Putih melihat anak muda itu menunduk saja. Kau masih sempat berpikir, berkata Ki Lurah. Besok atau lusa kau dapat memberikan jawaban. Jika kau bersedia, maka tentu Angger Sekar Mirah tidak akan berkeberatan untuk menuntunmu. Jika kau tidak terlalu dungu, maka dalam beberapa tahun, serba sedikit kau tentu akan dapat menguasainya. Rara Wulan mengerutkan keningnya. Memang satu keinginan telah melonjak di hatinya. Tetapi hampir di luar sadarnya ia bertanya. Jika aku ingin, apakah Mbokayu Sekar Mirah bersedia tinggal bersama kami? Jangan bodoh, sahut Ki Lurah Beranjangan. Jika kau berguru, kaulah yang tinggal bersama gurumu. Bukan gurumu harus tinggal bersamamu di rumahmu. Oh, wajah Rara Wulan menjadi merah. Yang sesat dan meninggalkan pajang. Tetapi Ki Jayaraga menyahut. Kecuali aku. Aku justru tinggal bersama muridku, karena aku memang tidak lagi mempunyai tempat tinggal. Satu kelainan. Ki Lurah tertawa. Ki Jayaraga pun tertawa pula. Namun Agung Sedayulah yang kemudian mempersilahkan mereka untuk kembali ke ruang dalam. Demikian mereka duduk, maka Sekar Mirah telah minta diri untuk berganti pakaian. Tetapi ia tidak segera menemui tamu-tamunya lagi. Diam-diam Sekar Mirah telah pergi ke dapur untuk menanak nasi dan menyiapkannya untuk menjamu tamu-tamunya itu. Tetapi ia terkejut ketika Rara Wulan tiba-tiba saja menjadi akrab dan membantunya di dapur. Gadis itu tidak mau pergi ke ruang dalam. Ia ingin ikut bekerja di dapur dengan Sekar Mirah. Mbokayu luar biasa, berkata Rara Wulan. Seseorang yang melihat Mbokayu di dapur begini, orang tidak menyangka bahwa Mbokayu berilmu sangat tinggi. Aku adalah seorang perempuan Rara. Bagaimanapun juga, aku tidak akan dapat meninggalkan kodratku menurut tatanan adatku. Seorang perempuan sepantasnya berada di dapur. Karena itu, maka meskipun Kakang Agung Sedayu memberiku kesempatan apapun juga, sehingga seakan-akan aku tidak ada bedanya lagi dengan Kakang Agung Sedayu sendiri untuk menentukan langkah-langkah pilihan, namun aku tetap seorang perempuan, berkata Sekar Mirah. Rara Wulan mengangguk kecil. Sementara itu, Sekar Mirah berkata pula. Betapapun seorang perempuan memiliki derajat yang sama di samping laki-laki, namun ia adalah perempuan. Adapun jenis yang lain adalah laki-laki. Pada suatu saat perempuan harus melahirkan anaknya dan menyusuinya. Kita tidak akan dapat menuntut laki-laki untuk melakukannya. Ya Mbokayu, suara Rara Wulan menjadi berat. Ah, sudahlah, berkata Sekar Mirah. Jika kau memang ingin membantuku, tolong parutkan kelapa muda. Baik. Baik Mbokayu, jawab Rara Wulan. Sekar Mirah pun kemudian mengerjakan pekerjaan yang lain di dapur itu sambil memperhatikan Rara Wulan memarut kelapa. Namun setiap kali Sekar Mirah tersenyum. Ternyata gadis itu tidak begitu pandai bekerja di dapur. Meskipun ia tidak memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, tetapi ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang perempuan yang lengkap bekerja di dapur. Agaknya yang dilakukannya di rumahnya yang barangkali besar dan terlalu baik menurut ukuran padesan, hanyalah bersolek saja, berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Bahkan menurut sikap dan kata-kata yang terucapkan, maka gadis itu tentu seorang gadis yang manja. Tetapi ternyata bahwa Rara Wulan telah menempuh jalan yang lebih baik dari Teja Prabawa. Jika anak muda itu tidak segera menempatkan dirinya, maka ia akan menjadi seorang laki-laki yang canggung dan cengeng.
Sehingga tidak ada yang dapat dilakukannya. Apalagi menjadi pendahulu dari anak-anak muda sebayanya. Ketika kemudian Sekar Mirah duduk di sebelah Rara Wulan, maka ia melihat tangan gadis itu telah tergores oleh parut kelapa. Sekali-sekali gadis itu memang menyeringai. Tetapi ia tidak mengeluh betapa pedihnya jari-jarinya yang tergores di beberapa tempat itu. Sambil tersenyum Sekar Mirah berkata, "Pada saatnya, kau akan dapat melakukannya tanpa membuat jari-jarimu menjadi pedih." "Ah, tidak apa-apa Mbokayu," jawab Rara Wulan. Sekar Mirah masih saja tersenyum. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Demikianlah, Rara Wulan tetap berada di dapur sampai saatnya masakan itu siap. Nasi dan sayur serta lauk pauknya. Ketika nasi hangat itu dihidangkan, maka Ki Lurah Beranjangan pun berkata, "Baunya membuat perutku menjadi sangat lapar." "Rara Wulanlah yang masak hari ini," jawab Sekar Mirah yang menghidangkan nasi itu. Tetapi dengan cepat Rara Wulan menyahut, "Bukan. Bukan aku." "Ki Lurah," berkata Sekar Mirah kemudian. "Lihat ujung-ujung jari Rara Wulan yang kena parut kelapa." "Ah." Rara Wulan hanya dapat berdesah. "Marilah." Ki Jairaga kemudian mempersilahkan. "Kita akan makan bersama-sama. Aku sudah lapar sekali." Rara Wulan pun kemudian telah duduk di sebelah kakaknya yang telah banyak diam sebagaimana Gelagah Putih. Sedangkan Sekar Mirah duduk menepi karena ia harus melayani tamu-tamunya berganti-ganti. Tetapi Sekar Mirah pun kemudian telah ikut pula makan bersama mereka. Tetapi belum lagi mereka selesai makan, maka tiba-tiba saja pembantu di rumah Agung Sedayu itu masuk ke ruang dalam. Sejenak ia termangu-mangu. Namun Agung Sedayulah yang kemudian bertanya, "Ada apa?" "Ada tamu di luar," jawab anak itu. "Tamu? Di mana sekarang?" bertanya Agung Sedayu pula. "Sudah duduk di pendapa," jawab anak itu. "Baiklah. Sebentar lagi aku akan menemuinya," jawab Agung Sedayu. "Lalu, katakan bahwa aku sedang perlu sebentar." Anak itu pun kemudian keluar dari ruang dalam dan pergi ke pendapa untuk mempersilahkan tamunya menunggu. Ketika Agung Sedayu kemudian mendahului meninggalkan amben besar tempat ia bersama tamu-tamunya makan, maka Sekar Mirahlah yang kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk meneruskan makan. Agung Sedayu mengerutkan dahinya ketika ia melihat seseorang duduk di pendapa. Wajahnya sudah nampak digoresi oleh garis-garis umurnya, sedangkan satu dua helai rambutnya yang tergerai di bawah ikat kepalanya, nampaknya memang sudah putih. Ketika Agung Sedayu menemuinya, maka orang itu bertanya, "Apakah Angger yang bernama Agung Sedayu?" "Ya Kisanak." "Aku Agung Sedayu," jawab Agung Sedayu. "Kemudian jika tidak berkeberatan, apakah aku boleh mengetahui siapakah Kisanak ini?" Orang itu tersenyum. Katanya, "Aku kawan dekat Ki Lurah Beranjangan. Akulah yang disebut Ki Lurah Citra Bawa." Dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Ternyata orang itulah yang bernama Ki Lurah Citra Bawa. Sementara orang itu bertanya, "Apakah Ki Lurah Beranjangan ada di sini?" "Iya, Ki Lurah." "Ki Lurah Beranjangan memang ada di sini," jawab Agung Sedayu. "Untunglah bahwa aku dapat menemukannya," berkata Ki Lurah Citra Bawa. Lalu katanya, "Apakah aku boleh menemuinya?" "Tentu Ki Lurah," jawab Agung Sedayu. "Ki Lurah Beranjangan sedang makan. Marilah, aku persilahkan Ki Lurah Citra Bawa untuk makan bersamanya." "Terima kasih Nger," jawab Ki Lurah Citra Bawa. "Aku akan menunggu di sini. Aku sudah makan tadi di perjalanan." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang apa yang sudah terjadi di lereng bukit. Persoalan yang timbul antara Gelagah Putih dengan anak Ki Lurah Citra Bawa itu. Karena Ki Citra Bawa tidak mau masuk ke ruang dalam, maka Agung Sedayu itu pun berkata, "Ki Lurah, baiklah jika Ki Lurah tidak bersedia untuk makan bersama kami. Aku akan memberitahukan kehadiran Ki Lurah kepada Ki Lurah Beranjangan." "Terima kasih Nger. Aku akan menunggu di sini," jawab Ki Lurah Citra Bawa. Agung Sedayu pun kemudian telah melangkah masuk. Ternyata mereka yang berada di ruang dalam telah selesai juga. Bahkan Sekar Mirah dan Rara Wulan telah mulai mengatur mangkuk-mangkuk kotor untuk disingkirkan.
Tetapi Agung Sedayu berkata kepada istrinya, "Duduklah. Kita mempunyai tamu." "Siapa?" bertanya Sekar Mirah. "Kau belum pernah mengenalnya." "Tetapi Ki Lurah Beranjangan tentu sudah," jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah pun telah duduk kembali. Demikian pula Rara Wulan. Namun nampak berbagai macam pertanyaan di wajah-wajah mereka. "Siapakah tamunya itu?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. "Ki Lurah Citra Bawa," jawab Agung Sedayu. Orang-orang yang berada di ruang dalam itu memang terkejut. Namun yang terkilas di angan-angan mereka adalah peristiwa yang baru saja terjadi. "Baiklah," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Aku akan menemuinya." "Marilah Ki Lurah, aku antar Ki Lurah ke pendapa," sahut Agung Sedayu. Demikianlah, maka Ki Lurah Beranjangan dan Agung Sedayu telah keluar ke pendapa. Sementara itu Sekar Mirah dan Rara Wulan justru telah duduk kembali. Namun gadis itu tidak menjadi terlalu gelisah, ia melihat di rumah itu ada Gelagah Putih, Sekar Mirah, Agung Sedayu sendiri, dan orang yang disebut guru Gelagah Putih yang lain, Ki Jayaraga. Jika terjadi sesuatu, maka mereka akan menjadi pelindung yang baik, di samping kakeknya sendiri. Di pendapa, Ki Lurah Beranjangan dan Agung Sedayu telah duduk menghadap tamunya yang mendebarkan itu. Namun menurut pengamatan Agung Sedayu, sikap Ki Lurah itu bukan sikap yang bermusuhan. "Ki Lurah Beranjangan," berkata Ki Lurah Citra Bawa kemudian. "Kedatanganku kemari sebenarnya bukan karena niatku sendiri. Aku sekedar melakukan permintaan orang lain kepadaku untuk bertemu dengan Ki Lurah." Ki Lurah Beranjangan termangu-mangu sejenak. Tetapi rasa-rasanya ia telah dapat meraba apa yang akan dikatakan oleh Ki Lurah Citra Bawa itu. Meskipun demikian Ki Lurah Beranjangan bertanya juga, "Siapakah orang itu?" Ki Lurah Citra Bawa termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, "Ki Lurah, aku tidak dapat menolak permintaan orang itu. Ia adalah orang yang memiliki banyak kelebihan dari aku." Ki Lurah Beranjangan tiba-tiba saja telah menebak. "Guru anakmu itu Ki Lurah?" Ki Lurah Citra Bawa menarik nafas panjang. Sambil mengangguk ia berkata, "Ya, guru anakku itu. Ia mempunyai segala-galanya untuk memaksaku datang kepada Ki Lurah Beranjangan. Meskipun aku mula-mula merasa berkeberatan." "Apa katanya?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah Citra Bawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tetapi setelah aku merenunginya, maka aku justru merasa wajib untuk datang menemuimu. Sepantasnya bahwa aku minta maaf kepadamu atas perlakuanku terhadap keluargamu. Aku juga minta maaf kepada Kepala Tanah Perdikan Menoreh, karena aku sudah membuat kerusuhan di wilayah kuasanya." Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Sementara Ki Lurah Citra Bawa berkata selanjutnya, "Tetapi selain itu, ada yang ingin aku sampaikan kepada Ki Lurah." "Aku sudah dapat menduga," sahut Ki Lurah Beranjangan. "Ya. Kau tentu sudah dapat menduga. Guru anakku itu memang merasa terhina. Aku diminta untuk mengatakan kepada Ki Lurah Beranjangan bahwa ia menginginkan Gelagah Putih. Jika tidak, maka ia sendiri akan mengambil Rara Wulan," berkata Ki Citra Bawa. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada Agung Sedayu ia berkata, "Ternyata kehadiranku di sini telah membawa persoalan bagi tanah perdikan ini. Setidak-tidaknya keluargamu, Ger." Agung Sedayu mengangguk kecil. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Tetapi seandainya Ki Lurah tidak datang kemari, maka persoalan ini pun tidak akan dapat Ki Lurah hindari. Justru kehadiran Ki Lurah kemari, maka Ki Lurah mendapat beberapa orang kawan yang dapat bersama-sama dengan Ki Lurah menanggapi persoalan ini." Ki Lurah mengangguk-angguk pula. Katanya, "Terima kasih atas kesediaanmu, Ger. Aku juga harus berterima kasih kepada Ki Gede Menoreh." Dalam pada itu Ki Citra Bawa berkata, "Ki Lurah, kesediaanku untuk datang sendiri juga didorong oleh keinginanku untuk memberikan sedikit peringatan kepada Ki Lurah, bahwa guru anakku itu termasuk seorang yang kasar. Ia memang berilmu tinggi, namun kadang-kadang sikapnya aneh. Tanggapannya atas satu persoalan tidak dapat ditebak sama sekali." Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Tetapi ia tiba-tiba bertanya, "Ki Lurah, apakah niatmu memberi peringatan kepadaku, atau kau sedang menakut-nakuti aku?"
Aku berkata sesungguhnya. Aku memang ingin memberimu peringatan. Mudah-mudahan kau menemukan jalan keluar. Aku tahu bahwa Gelagah Putih tidak bersalah, ia memang berilmu tinggi. Tetapi sudah barang tentu ia akan mengalami kesulitan jika ia benar-benar harus berhadapan dengan guru anakku itu, berkata Ki Lurah Citrabawa. Ki Lurah, berkata Ki Lurah Beranjangan pula. Apakah kau tahu nama guru anakmu itu? Sudah tentu, jawab Ki Lurah Beranjangan. Ia adalah seorang tua yang berilmu sangat tinggi, berkelakuan aneh dan kasar, serta tidak ragu-ragu bertindak. Namanya Ki Ajar Sigarwalat. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia mengulangi. Ki Ajar Sigarwalat. Nama yang menarik. Tetapi apakah Ki Citrabawa pernah mendengar nama Ki Ajar Wadal? Ki Lurah Citrabawa menggelengkan kepalanya. Sementara itu Ki Lurah Beranjangan bertanya pula. Bagaimana dengan Padepokan Kaliwalik? Aku belum pernah mendengar, jawab Ki Citrabawa. Aneh Ki Lurah. Padepokan itu adalah padepokan tua, berkata Ki Lurah Beranjangan. Pengetahuanku memang terlalu sedikit. Aku tidak banyak mendengar nama orang-orang berilmu serta padepokan-padepokannya, jawab Ki Lurah Citrabawa. Baiklah. Tetapi kau tentu sudah dapat menduga pula jawabku atas permintaan Ki Ajar Sigarwalat itu agar aku menyerahkan Gelagah Putih, berkata Ki Lurah Beranjangan. Aku sudah menduga. Kau tentu berkeberatan. Tetapi aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa orang yang bernama Sigarwalat itu tidak bermain-main dengan kata-katanya, ia tentu akan datang untuk mengambil Rara Wulan. Jika hal itu dilakukannya, maka kalian tentu akan sulit untuk mempertahankannya, berkata Ki Citrabawa. Tetapi Ki Lurah berkata, jika demikian, maka aku akan sama sekali minta pertolongan guru Gelagah Putih. Ki Lurah Citrabawa, jika guru anakmu yang bernama Ki Sigarwalat itu mencampuri persoalan muridnya, maka guru Gelagah Putih pun tentu akan melakukan hal yang sama. Siapakah guru Gelagah Putih? Bertanya Ki Lurah Citrabawa. Ki Lurah Beranjangan termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata. Namanya Panembahan Agung. Panembahan Agung, wajah Ki Lurah Citrabawa menjadi tegang. Maksudmu Panembahan Agung dan Panembahan Alit, yang memiliki kemampuan menciptakan bentuk-bentuk semu itu? Tetapi bukankah mereka telah lama mati? Oh, bukan. Bukan. Jika demikian namanya akan berganti. Panembahan Sedayu, sahut Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah Citrabawa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata. Ki Lurah Beranjangan masih saja senang bergurau. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan seperti ini. Nampaknya Ki Lurah ingin mengatakan bahwa guru Gelagah Putih adalah Agung Sedayu. Ki Lurah Beranjangan tertawa. Katanya. Ya. Bukankah kau sudah mengenal Agung Sedayu? Aku mengenalnya. Aku mencari Ki Lurah tadi di rumah Ki Gede. Tetapi para penjaga regol mengatakan bahwa Ki Lurah ada di rumah Agung Sedayu. Dan aku pun sudah memperkenalkan diri dan mengenal bahwa orang inilah yang bernama Agung Sedayu, berkata Ki Lurah Citrabawa. Ya. Orang inilah Agung Sedayu. Guru Gelagah Putih. Jika ada orang lain yang mengganggu Gelagah Putih, apalagi karena sakit hati seperti Ki Ajar Sigarwalat itu, maka sudah barang tentu Agung Sedayu tidak akan membiarkannya, berkata Ki Lurah Beranjangan. Ki Citrabawa memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, apakah Agung Sedayu yang masih muda ini akan dapat menghadapi Ki Ajar Sigarwalat? Murid Ki Ajar itu kalah dari murid Agung Sedayu, jawab Ki Lurah Beranjangan. Bukankah itu bukan ukuran yang mutlak? Bertanya Ki Lurah Citrabawa. Ki Lurah benar, jawab Ki Lurah Beranjangan. Tetapi sebagai satu ukuran penjajagan, maka hal itu dapat dipergunakan. Apalagi guru Gelagah Putih menganggap bahwa Gelagah Putih tidak bersalah. Aku mengerti. Tetapi baiklah, apapun sikap yang akan kau ambil, aku sudah berusaha untuk mengurangi kesalahanku dengan memberikan sedikit keterangan tentang Ki Ajar Sigarwalat itu. Namun segala sesuatunya memang tergantung kepada kalian semuanya, berkata Ki Lurah Citrabawa. Terima kasih atas keteranganmu Ki Lurah. Tetapi kami mohon kau sampaikan kepada Ki Ajar Sigarwalat, bahwa kami tidak akan menyerahkan Gelagah Putih, dan sudah tentu juga tidak akan menyerahkan Rara Wulan dalam keadaan hidup,
berkata Ki Lurah Beranjangan. Apa maksudmu? Bertanya Ki Citrabawa. Maksudku jelas. Nah, sampaikan saja kepada Ki Ajar Sigarwelat, agar ia menilai jawaban kami. Terserah, apakah ia akan melanjutkan maksudnya atau tidak. Namun jika ada sedikit keberanian dari Ki Ajar Sigarwelat, kami menunggu kedatangannya. Kecuali jika ia akan bertindak licik dan berusaha menculik cucuku dengan diam-diam, seperti laku seorang pencuri. Padahal menilik namanya, ia tentu seorang yang perkasa. Dan barangkali telah memiliki ilmu sapu angin yang sempurna, berkata Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah Citrabawa menarik nafas dalam-dalam. Menilik ketegangan di wajahnya, maka Ki Lurah Beranjangan dapat membaca isi hati Ki Citrabawa itu. Karena itu, maka katanya. Tetapi jika kau tidak mempunyai keberanian untuk mengatakannya kepada Ki Ajar itu, sudahlah. Jangan memaksa diri. Bukankah ia orang berilmu tinggi sehingga sulit untuk diajak berbicara, sebagaimana kau katakan? Bahkan ia mempunyai sifat yang aneh. Ki Lurah Citrabawa tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ia memang merasa terlalu kecil di hadapan guru anaknya itu. Namun ia tidak mengakuinya di hadapan Ki Lurah Beranjangan, meskipun Ki Lurah Beranjangan itu dapat menebaknya. Sudahlah Ki Lurah Beranjangan, tiba-tiba saja Ki Citrabawa itu berkata. Aku minta diri. Aku akan kembali. Aku akan mengatakan bahwa aku sudah bertemu dengan kalian dan aku sudah menyampaikan pesannya. Baiklah. Kami pun minta Ki Lurah menyampaikan jawaban kami, berkata Ki Lurah Beranjangan. Orang itu tentu akan sangat marah, desis Ki Citrabawa. Berhati-hatilah. Ki Ajar itu merasa dirinya orang terpenting dan memiliki kemampuan tertinggi di seluruh dunia. Karena itu, maka ia memang mempunyai kelakuan yang aneh. Mungkin ia memang orang yang berilmu tertinggi di dunia. Tetapi betapapun tingginya kemampuan dan ilmu seseorang, tetapi ia tetap seorang manusia yang mempunyai keterbatasan. Nah, katakan kepadanya, bahwa pada suatu saat ia akan sampai ke batas itu, jawab Ki Lurah Beranjangan. Ki Citrabawa tersenyum. Tetapi alangkah kecutnya senyumnya itu. Demikianlah, sejenak kemudian Ki Lurah Citrabawa itu telah meninggalkan rumah Agung Sedayu. Betapapun gejolak di perasaannya, namun ia memang tidak mempunyai kemampuan, bahkan keberanian, untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh guru anaknya itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sepeninggal Ki Lurah Citrabawa, maka seisi rumah Agung Sedayu itu pun telah berbincang tentang kedatangan Ki Lurah Citrabawa itu. Ki Lurah Beranjangan sengaja membicarakannya di hadapan Rara Wulan dan Gelagah Putih, sehingga dengan demikian maka mereka akan menjadi berhati-hati. Namun sebenarnya lah bahwa Rara Wulan menjadi sangat ketakutan. Baginya, tanpa perlindungan orang lain, ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari kemungkinan buruk itu. Dalam pada itu, maka Ki Jayaraga pun berkata, baiklah, kita harus menerima tantangan ini. Aku tentu tidak akan membiarkan muridku disakiti. Apalagi dalam perlakuan yang tidak adil. Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya kepada Ki Lurah. Ki Lurah, sebaiknya kita mengambil langkah-langkah untuk mengamankan Rara Wulan. Ki Lurah Beranjangan mengangguk kecil. Memang tidak ada cara lain untuk mengamankan Rara Wulan daripada mendapat perlindungan dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan Ki Ajar Sigarwelat. Bahkan seandainya Rara Wulan dibawa kembali ke Mataram pun keadaannya akan tetap berbahaya baginya. Mungkin ayahnya akan dapat membawa kelompok prajurit untuk menjaga rumahnya. Tetapi sudah barang tentu dengan demikian Rara Wulan akan merasa dirinya selalu dibayangi oleh ketakutan jika ia keluar rumah untuk keperluan apapun. Sedangkan sekelompok prajurit itu belum tentu akan dapat menjamin bahwa Ki Ajar tidak akan dapat mengambil cucunya itu. Ki Ajar akan dapat mengajak muridnya menyerang rumah Ki Tumenggung dan kemudian melarikan Rara Wulan. Atau jika tidak mungkin lagi membawanya, gadis itu tentu akan dibunuhnya. Daripada anak Ki Lurah Citrabawa itu tidak mendapatkannya, maka semua orang pun tidak akan mendapatkannya pula. Ketika Ki Lurah kemudian memandangi Ki Jayaraga, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih, maka tiba-tiba saja ia berkata, Angger Agung Sedayu. Jika Angger tidak berkeberatan, biarlah aku titipkan Rara Wulan itu di sini. Di sini aku melihat ada beberapa orang yang akan mampu melindunginya.
Sementara di rumah Ki Gede, dan bahkan di Mataram sekalipun, keamanannya tidak akan terjamin sebagaimana di sini. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sementara itu tiba-tiba saja dada Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Demikian juga jantung Rara Wulan bagaikan berdetak semakin cepat. Untuk beberapa saat ruangan itu menjadi hening. Namun kemudian Agung Sedayu pun berkata, "Jika hal itu Ki Lurah pandang sebagai jalan keluar meskipun untuk sementara, kami tidak berkeberatan. Biarlah Rara Wulan di sini. Ia dapat membantu Sekar Mirah. Namun jika Rara Wulan memang ingin mempelajari serba sedikit ilmu kanuragan, maka biarlah Sekar Mirah menuntunnya, meskipun hanya sekedar patokan-patokan pertama." Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu Agung Sedayu berkata selanjutnya, "Tetapi Ki Lurah harus memohon kepada Ki Gede." "Ya, aku akan bertemu dengan Ki Gede. Agaknya Ki Gede akan dapat mengerti apa yang telah terjadi," berkata Ki Lurah beranjangan. Tetapi kemudian Agung Sedayu pun bertanya, "Bagaimana dengan Raden Teja Prabawa? Jika orang-orang itu gagal mendapatkan Rara Wulan, mungkin sasaran berikutnya adalah Raden Teja Prabawa. Jika Ki Lurah mengizinkan, biarlah ia berada di sini pula untuk sementara." Ki Lurah mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Dipandanginya Teja Prabawa yang menunduk. Namun agaknya Ki Lurah sendiri sependapat dengan Agung Sedayu. Namun tiba-tiba saja Ki Lurah itu berkata, "Jika demikian, biarlah aku juga berada di sini." "Ah, tentu saja kami akan mempersilahkan dengan senang hati," berkata Agung Sedayu. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan berkata kepada Ki Gede. Di sini aku tiba-tiba saja merasa lebih aman, meskipun di rumah Ki Gede dapat saja dijaga oleh sekelompok pengawal. Namun Ki Ajar Sigarwelat hanya dapat diimbangi dengan kemampuan pribadi yang tinggi. Kemampuan sekelompok pengawal akan sangat berbeda menghadapi orang seperti Ki Ajar, daripada seorang saja namun yang berilmu seimbang. Tentu kami tidak akan berkeberatan. Tetapi rumah kami tentu tidak dapat memberikan tempat yang baik bagi cucu-cucu Ki Lurah. Sempit, barangkali agak lembab dan kotor," berkata Sekar Mirah. Ki Lurah beranjangan tertawa. Katanya, "Satu pengalaman yang tentu akan sangat menarik." Sekar Mirah hanya dapat tersenyum. Namun sebenarnya lah ia merasa bahwa rumahnya agak kurang pantas bagi cucu-cucu Ki Lurah. Ki Lurah sendiri barangkali tidak akan merasa sesak dan sempit, karena Ki Lurah yang di masa mudanya adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Namun cucu-cucunya tentu agak berbeda. Demikianlah, maka Agung Sedayu telah mengantarkan Ki Lurah beranjangan pergi ke rumah Ki Gede untuk menyampaikan rencananya. Dimohon Ki Gede dapat mengerti. Jika persoalannya sudah mendapatkan penyelesaian, maka Ki Lurah akan kembali lagi ke rumah Ki Gede dan untuk selanjutnya kembali ke Mataram. Ki Gede memang dapat mengerti keadaan Ki Lurah. Ia pun menawarkan, jika Ki Lurah tetap berada di rumah Ki Gede, sekelompok pengawal yang akan berjaga-jaga di halaman. Namun Ki Lurah berkata, "Kami jangan sampai menyulitkan kedudukan Ki Gede." Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, "Kami benar-benar harus mohon maaf kepada Ki Lurah, bahwa tanah ini ternyata tidak memberikan ketenangan kepada Ki Lurah. Bukan tanah ini. Malahan akulah yang telah membawa persoalan kemari. Karena persoalannya adalah persoalan antara aku dan Ki Lurah Citrabawa," sahut Ki Lurah beranjangan. Dengan demikian maka sejak hari itu, Ki Lurah beranjangan beserta kedua cucunya berada di rumah Agung Sedayu. Meskipun mereka selalu dibayangi oleh kecemasan, namun di rumah itu mereka memang merasa aman. Raden Teja Prabawa sudah mulai belajar bergaul dengan Gelagah Putih. Betapapun beratnya, tetapi ia terpaksa minta maaf kepada anak padesan itu, yang ternyata memiliki kemampuan jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Bahkan anak muda itu adalah sahabat Raden Rangga. Seorang di antara anak-anak muda yang dikaguminya. Kehadiran Teja Prabawa rasa-rasanya tidak menjadi persoalan bagi Gelagah Putih, ia sudah melupakan persoalan yang pernah timbul antara mereka berdua. Gelagah Putih pun telah memaafkan sikap dan tingkah laku Teja Prabawa sesaat setelah ia dipertemukan dengan anak dari kota raja itu. Namun yang kadang-kadang menggelisahkan Gelagah Putih adalah justru kehadiran Rara Wulan. Sebagai gadis kota raja, nampaknya Rara Wulan mempunyai kebiasaan yang lebih terbuka dari gadis-gadis padesan.
Karena itu, jika Rarawulan itu bertemu dan berbicara dengan Gelagah Putih, maka kadang-kadang Gelagah Putih lebih banyak menjadi pendengar. Tetapi sekali-sekali, sengaja atau tidak sengaja, Gelagah Putih memandang wajah gadis yang bersih itu. Namun setiap kali Gelagah Putih berkata kepada dirinya sendiri, tetapi ia adalah gadis kota raja. Anak seorang tumenggung yang berkedudukan tinggi di Mataram. Tetapi sekali-sekali Gelagah Putih pun telah membanggakan diri. Meskipun aku anak tanah perdikan yang jauh, tetapi aku pernah mendapat kesempatan untuk berada di Istana Mataram. Panembahan Senapati mengenal aku dengan baik, serta Ki Mandaraka pun telah memberi aku senjata yang jarang ada duanya. Namun semuanya itu pecah berhamburan jika ia mendengar gadis itu tertawa kecil. Aku belum lama mengenalnya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Kenapa aku terlalu memperhatikannya? Tetapi rasa-rasanya Gelagah Putih tidak akan dapat mengelakkan dirinya. Apalagi setiap kali Rarawulan memang telah menemuinya, berbicara tentang apa saja. Bahkan tiba-tiba saja ketika senja turun, Rarawulan menemui Gelagah Putih yang sedang menyiapkan rumput di kandang. Dengan suaranya yang lembut ia berkata, "Kau tidak pernah mengajakku ke sungai itu lagi." Rasa-rasanya menyenangkan mencari ikan di peliridan itu. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun kemudian katanya, tetapi keadaan masih belum menguntungkan. Mungkin sesuatu dapat terjadi jika kita pergi ke sungai di malam hari. Apalagi dengan Rara. Kenapa dengan aku? Aku tidak akan menjadi cengeng lagi, jawab Rarawulan. Tentu. Rara tentu tidak akan menjadi cengeng lagi. Tetapi ancaman Ki Ajar Sigarwelat itu tentu bukan sekedar main-main. Ia benar-benar akan dapat menyergap kita, jawab Gelagah Putih. Mungkin aku sendiri mempunyai banyak cara untuk melepaskan diri. Tetapi Rara akan mengalami kesulitan. Ia tentu tidak akan datang sendiri. Tentu berdua dengan muridnya. Seandainya aku sempat bertempur melawan gurunya, apapun yang terjadi, Rara tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan anak Ki Lurah Citrabawa itu. Rarawulan mengangguk-angguk. Katanya, ya, memang mungkin sekali hal itu terjadi. Karena itu untuk sementara kita tidak dapat pergi ke sungai, jawab Gelagah Putih. Namun adalah di luar dugaan bahwa pembantu di rumah Agung Sedayu, yang tidak sengaja mendengar pembicaraan itu, berkata, jadi kau takut? Aku tidak pernah takut pergi ke sungai itu. Meskipun sendiri. Gelagah Putih berpaling kepada anak itu. Namun ia pun tertawa. Katanya, nah, jika demikian, maka untuk sementara kau dapat pergi sendiri. Aku tahu itu. Itu adalah tujuan akhirnya, berkata anak itu sambil melangkah pergi. Gelagah Putih hanya tertawa saja. Sementara Rarawulan bertanya, siapakah anak itu? Anak tetangga. Tetapi ia tinggal bersama kami di sini, jawab Gelagah Putih. Ia membantu pekerjaan kami sehari-hari di rumah. Bukankah anak itu yang pernah pergi bersama kita ke sungai? Bertanya Rarawulan. Ya. Anak itu rajin, dan pada dasarnya cukup cerdas, jawab Gelagah Putih. Rarawulan tertawa. Katanya, anak yang baik. Ia memiliki keberanian pula. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia menarik Rarawulan dan mendorongnya masuk ke dalam kandang. Secepat itu pula Gelagah Putih pun telah meloncat pula masuk ke dalam kandang itu. Bahkan Rarawulan telah tergelincir dan jatuh di lantai kandang yang kotor, sementara beberapa ekor kuda telah menggelinjang dan meringkik keras. Untunglah bahwa kuda-kuda itu terikat di tempat masing-masing, sehingga tidak berlari-larian sehingga akan dapat menginjak Rarawulan. Rarawulan terkejut bukan buatan. Bahkan hampir saja ia berteriak ketika ia terjatuh dan melihat Gelagah Putih meloncat hampir menimpanya. Namun tiba-tiba saja angin yang sangat kencang telah bertiup menyambar deras sekali. Tepat di tempat mereka berdua berdiri di depan kandang. Bahkan kandang kuda itu seakan-akan telah terguncang, meskipun angin itu hanya menyentuh sebelah sisinya. Rarawulan yang kemudian duduk itu menjadi gemetar. Ia menyadari, seandainya keduanya akan hanyut dan membentur tiang sudut kandang itu atau membentur benda-benda lain. Terima kasih, desis Rarawulan.
Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau menjadi kotor. Mandilah." Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi Gelagah Putih pun berkata, "Marilah. Tetapi hati-hati. Mungkin serangan gelap seperti ini akan datang lagi. Jika demikian, aku harus melawannya, agar kita tidak sekedar menjadi sasaran. Meskipun aku harus mempelajari dari mana arah serangan itu." Rara Wulan termangu-mangu. Ia sadar bahwa Ki Ajar Sigarwelat benar-benar ingin membuktikan kata-katanya. Karena itu, maka jantungnya pun menjadi berdebaran. Jika serangan itu dilakukan sekali lagi, langsung mengenai kandang kuda itu, maka kandang itu akan dapat roboh karenanya. Namun dalam pada itu, maka Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Sekar Mirah, Ki Lurah Beranjangan telah keluar dari pintu samping. Mereka mendengar ringkik kuda yang keras di kandang. Ketika mereka melihat Gelagah Putih menolong Rara Wulan keluar dari kandang, maka tiba-tiba saja wajah Teja Prabawa menjadi merah. Dengan serta-merta ia telah berlari mendekati adiknya. Dengan keras ia bertanya, "Wulan, apa yang telah kau lakukan?" "Aku terjatuh, Kakang. Kakang Gelagah Putih telah menolongku," jawab Rara Wulan. "Kami telah diserang dengan arus angin yang sangat deras." "Omong kosong," bentak kakaknya. "Siapakah orang itu?" Namun Agung Sedayulah yang mendekatinya. Dengan sabar ia berkata, "Raden Teja Prabawa, mungkin Raden hanya mendengar ringkik kuda itu saja. Tetapi kami juga mendengar angin yang keras telah menyambar di halaman rumah ini." Nampaknya Rara Wulan tidak berbohong. Meskipun masih ada hal yang lain yang kami ingin tahu. Nah, sebaiknya biarlah Rara mandi di Pakiwan dahulu. Namun kami minta maaf bahwa kami akan berjaga-jaga di sekitar Pakiwan itu. Di tempat yang agak jauh. Kami masih merasa cemas bahwa serangan serupa akan datang lagi. Ki Lurah Beranjangan telah mendekati cucu laki-lakinya pula. Katanya, "Aku mengerti perasaanmu. Tetapi justru ada yang tidak kau mengerti." Teja Prabawa termangu-mangu. Namun akhirnya ia pun telah didera lagi oleh perasaannya. Ia merasa semakin kecil di antara orang-orang tanah perdikan itu. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan serangan angin yang deras, atau alasan apapun juga. "Marilah," ajak Ki Lurah Beranjangan. Teja Prabawa tidak mengelak ketika kakeknya mengajaknya masuk lagi ke dalam lewat pintu butulan. Sementara Sekar Mirah telah membawa Rara Wulan ke Pakiwan. Badannya dan pakaiannya menjadi sangat kotor, karena ia telah terjatuh di kandang kuda. Sementara itu, Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih telah memencar di halaman dan di kebun belakang. Tetapi ternyata serangan itu tidak terulang lagi. Ketika mereka kemudian duduk di ruang dalam, maka Gelagah Putih telah menjelaskan apa yang terjadi, sehingga Ki Lurah Beranjangan sambil tersenyum bertanya kepada cucunya, "Jelas Teja Prabawa?" Teja Prabawa mengangguk kecil. Namun dalam pada itu Ki Jayaraga berkata, "Tetapi kami dapat mengerti perasaan Raden Teja Prabawa. Ia hanya melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan keluar dari kandang dengan pakaian yang kotor." "Tetapi bukankah di bagian lain kandang itu terbuka?" jawab Ki Lurah Beranjangan. Namun Ki Jayaraga menyahut, "Waktunya pun saat memasuki gelap. Di saat Batara Kala sering mencari mangsa." Ki Lurah Beranjangan justru tertawa. Namun Rara Wulan dan Gelagah Putih telah menundukkan wajah mereka dalam-dalam. Bahkan wajah Rara Wulan terasa menjadi panas. "Sudahlah," berkata Sekar Mirah. "Yang harus kita perhatikan adalah justru serangan itu. Ternyata seorang yang bernama Ki Ajar Sigarwelat itu bukan seorang jantan sebagaimana kita duga. Ia telah menyerang dari tempat yang tersembunyi justru pada saat yang tidak terduga." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Dengan demikian untuk 1-2 hari ini, biarlah Ki Lurah Beranjangan dengan kedua orang cucunya tetap berada di dalam rumah." Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Ternyata bahwa kami harus menjadi beban di sini. Jika salah seorang di antara kami pergi ke Pakiwan, maka kalian harus mengawasinya." "Tidak apa-apa," jawab Agung Sedayu. "Bukankah kita berusaha agar persoalan ini dapat berlalu dengan selamat?" "Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih berulang kali, Ger," desis Ki Lurah Beranjangan.
Agung Sedayu tertawa. Katanya, lupakan Ki Lurah. Kita berbuat bagi kebaikan kita semuanya. Demikianlah, maka malam itu, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga telah membagi tugas. Mereka berganti-ganti harus berjaga-jaga. Sementara itu, Rara Wulan akan tidur bersama Sekar Mirah, sedang Ki Lurah berenjangan dengan Teja Prabawa. Yang berjaga-jaga di permulaan malam adalah Gelagah Putih, sesaat setelah Ki Lurah berenjangan masuk ke dalam biliknya. Sementara yang lain-lain telah berada di dalam bilik mereka, kecuali Agung Sedayu yang tidur di amben besar di ruang tengah, karena di dalam biliknya ada Rara Wulan. Sedangkan Ki Jayaraga lebih senang tidur di belakang. Di amben yang berada di sebelah dapur, karena biliknya dipergunakan oleh Ki Lurah berenjangan. Sebenarnya di Gandok masih juga terdapat beberapa ruang yang dapat dipergunakan. Namun agaknya keadaan menjadi semakin rumit, sehingga Agung Sedayu berketetapan hati untuk minta kepada Ki Lurah berenjangan dan kedua cucunya tidur saja di dalam rumah, meskipun akan terasa sempit. Bilik Gelagah Putih sendiri memang kosong. Bilik kecil itu tidak dipergunakan, karena Gelagah Putih duduk di amben besar tempat Agung Sedayu tidur. Jika sudah waktunya, maka ia tinggal membangunkan Agung Sedayu dan tidur di amben itu pula. Namun menjelang tengah malam, Gelagah Putih mendengar langkah lembut di luar dinding di sebelah biliknya. Karena itu, maka ia pun dengan hati-hati telah melangkah mendekat. Namun Gelagah Putih pun harus menjaga suara langkahnya sendiri. Beberapa saat Gelagah Putih menunggu. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Ia ternyata telah mengenal desis di luar dinding. Pembantu rumah Agung Sedayu yang tentu mengajaknya pergi ke sungai. Pest, desis Gelagah Putih. Hari ini aku tidak pergi ke sungai. Kenapa? Bertanya anak di luar dinding itu. Kau memang terlalu malas. Apalagi setelah gadis itu ada di sini. Ah kau, sahut Gelagah Putih. Kau tahu bahwa aku harus membantu mereka. Membantu apa malam-malam begini? Bertanya anak itu. Sudahlah. Lebih baik kau pun beristirahat malam ini. Kau tahu tadi menjelang senja ada orang yang licik menyerang aku di dekat kandang, bertanya Gelagah Putih. Kau sendiri yang berpura-pura. Supaya kau dapat menolong gadis itu, jawab anak itu. Jangan mengada-ada. Aku tarik hidungmu nanti, desis Gelagah Putih. Namun katanya, beristirahatlah malam ini. Aku bersungguh-sungguh. Sebaiknya kau cepat masuk ke dalam. Anak itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia memang merasakan kesungguhan pesan Gelagah Putih itu, sehingga anak itu pun telah mengurungkan niatnya. Gelagah Putih ternyata sempat pergi ke belakang lewat pintu samping dan pergi ke bilik anak itu. Namun hanya sebentar. Ia pun kemudian kembali ke tempatnya, duduk di sebelah Agung Sedayu yang sedang tidur. Namun ternyata Agung Sedayu yang masih memejamkan matanya itu bertanya. Kau dari mana? Gelagah Putih sempat menceritakan ajakan pembantunya untuk pergi ke sungai. Aku nasihatkan agar anak itu tidak pergi ke sungai malam ini, meskipun peliridan sudah dibuka, berkata Gelagah Putih. Kau benar, desis Agung Sedayu. Meskipun anak itu tidak tahu ujung pangkal persoalannya, tetapi ia akan dapat terkena getahnya jika ia berkeliaran malam hari sementara anak Ki Citra Bawa itu tahu bahwa anak itu adalah penghuni rumah ini. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu bertanya. Apakah kau sudah mengantuk? Belum Kakang, jawab Gelagah Putih. Bukankah masih belum sampai saatnya aku diganti? Agung Sedayu tersenyum. Namun kemudian ia menggeliat sambil berkata. Baiklah. Tetapi kapan saja jika kau mengantuk, bangunkan aku. Baik Kakang, jawab Gelagah Putih. Demikianlah. Malam itu pun telah dilalui. Ketika Gelagah Putih kemudian mengantuk, maka yang berjaga-jaga adalah Agung Sedayu. Namun agaknya malam sudah tidak terlalu panjang, sehingga Agung Sedayu tidak berniat membangunkan Ki Jayaraga. Tetapi ternyata Ki Jayaraga telah terbangun sendiri dan duduk pula bersama-sama dengan Agung Sedayu, sementara Gelagah Putih justru telah tidur di dalam biliknya. Pagi terasa segar sekali. Seperti biasa, Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih telah melakukan pekerjaan masing-masing.
membersihkan halaman, kebun dan mengisi jambangan pakiwan, sementara Sekar Mirah membersihkan perabot di dalam rumahnya. Di dapur, pembantu di rumah Agung Sedayu yang masih sangat muda itu duduk menunggui perapian sambil memanaskan telapak tangannya. Ternyata Rara Wulan tidak mau tinggal diam. Ia pun telah membantu Sekar Mirah. Namun ia masih selalu ingat bahwa sebaiknya ia tidak keluar dahulu dari rumah itu. Dalam pada itu, Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih yang melakukan pekerjaannya di luar rumah, tidak kehilangan kewaspadaannya. Mereka selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan mereka telah siap melontarkan ilmu mereka jika diperlukan. Tetapi pagi itu, mereka juga tidak mengalami gangguan apapun juga. Meskipun demikian Ki Lurah Beranjangan dan kedua cucunya dipersilahkan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Kecuali jika mereka pergi ke Pakiwan. Bahkan jika mereka pergi ke Pakiwan, Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih menebar di halaman depan dan kebun belakang. Tetapi ketika lewat tengah hari, maka yang tidak mereka harapkan itu datang. Namun bagi Gelagah Putih, hal itu semakin cepat akan menjadi semakin baik. Persoalannya segera selesai, dan Ki Lurah Beranjangan serta cucu-cucunya tidak harus berada di dalam rumah saja. Ketika seisi rumah Agung Sedayu itu sedang makan, maka Ki Lurah Citra Bawa telah datang ke rumah itu pula. Tetapi seperti di hari sebelumnya, Ki Citra Bawa itu tidak mau ikut makan bersama mereka. Aku hanya datang untuk menyampaikan pesan itu, berkata Ki Lurah Citra Bawa. Agung Sedayu yang menemui Ki Citra Bawa menyertai Ki Lurah Beranjangan bertanya. Pesan apa lagi yang Ki Lurah bawa sekarang ini? Ki Lurah Citra Bawa termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku memang tidak mempunyai wewenang untuk berbuat apapun di luar kehendak mereka. Ki Lurah Beranjangan tertawa. Katanya, pesan apa lagi yang kau bawa? Ki Lurah Citra Bawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jangan salah paham. Aku sama sekali tidak mengerahkannya untuk berbuat begitu. Tetapi gurunya yang telah membuatnya menjadi kasar seperti itu, meskipun nampaknya ia dapat menjadi lembut. Tetapi Ki Lurah belum mengatakan pesan itu, sela Agung Sedayu. Ki Lurah Citra Bawa termangu-mangu. Keringat telah membasahi keningnya, sedangkan rambutnya yang keputih-putihan terjurai ujungnya di bawah ikat kepalanya. Ki Lurah Citra Bawa itu memang nampak letih. Agaknya ia pun mengalami ketegangan lahir dan batinnya. Anak itu tidak dapat aku kendalikan lagi, berkata Ki Lurah Citra Bawa. Katakan, apakah pesan itu, minta Ki Lurah Beranjangan. Ia justru menjadi iba melihat keadaan Ki Lurah Citra Bawa yang gelisah. Ki Lurah Beranjangan, berkata Ki Citra Bawa. Aku sudah minta kepada anakku, agar ia mengurungkan niatnya untuk mengambil cucu Ki Lurah. Tetapi anakku itu sama sekali tidak mau mendengarkannya. Demikian ia merasa keadaannya lebih baik karena gurunya berusaha untuk mengobatinya, maka ia telah berniat untuk mengambil cucu Ki Lurah itu di sini. Tetapi apakah pesan itu? Agung Sedayu mendesak. Baiklah. Ki Lurah Citra Bawa menarik nafas dalam-dalam. Ki Sigarwelat minta agar nanti menjelang senja, Rara Wulan sudah harus dibawa ke tempat yang sudah ditentukan. Tempat yang kami pergunakan untuk mencoba mengambil Rara Wulan di lereng bukit yang sepi itu. Jika kalian tidak melakukannya, maka Ki Sigarwelat akan membunuh Gelagah Putih kapan saja ia kehendaki. Karena membunuh Gelagah Putih bagi Ki Sigarwelat akan sama mudahnya dengan membunuh seekor katak. Ki Lurah berhenti sejenak. Namun tiba-tiba ia berkata selanjutnya. Tetapi bukan aku yang mengatakannya. Aku hanya menirukannya saja. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, apakah tidak ada jalan lain? Anakku dan Ki Sigarlewat sudah bertekad bulat untuk mengambil cucu Ki Lurah. Bagi anakku, Rara Wulan adalah gadis yang dianggapnya paling cantik yang pernah dilihatnya, sementara bagi Ki Sigarwelat, hal itu sudah menyangkut harga dirinya. Apakah Ki Sigarlewat benar seorang yang berilmu tinggi dan tidak dapat dikalahkan? Bertanya Agung Sedayu dengan ragu-ragu. Ya. Karena itu aku merasa ikut berprihatin, jawab Ki Lurah Citra Bawa. Lalu katanya pula. Aku tahu bahwa sebaiknya anakku tidak berbuat seperti itu. Tetapi aku tidak lagi mampu mengendalikannya lagi. Ia sudah lepas seperti kuda lepas kendali. Bahkan anakku itu sudah berani mengancam jika aku tidak mau menurut perintahnya.
Sudah barang tentu dengan dukungan gurunya. Sebelum Ki Lurah Beranjangan menyahut, Agung Sedayu telah menjawab sambil mengangguk lemah. Baiklah Ki Lurah. Jika memang itu yang dikehendaki oleh Ki Sigarwelat, tentu kami tidak akan dapat mengelak lagi. Aku tentu akan memberatkan Gelagah Putih daripada orang lain. Wajah Ki Lurah Beranjangan menjadi merah. Tetapi di luar pengetahuan Ki Citrabawa, Agung Sedayu telah menggamit Ki Lurah Beranjangan, sehingga Ki Lurah itu pun mengerti bahwa tentu ada perhitungan lain yang dibuat oleh Agung Sedayu. Karena itu, maka ia pun telah mengendapkan nalarnya dan mencoba untuk dapat mengerti. Meskipun demikian, Ki Lurah Beranjangan itu berkata, "Aku tidak akan pernah menyerahkan cucuku. Ki Lurah tidak akan dapat menolak keinginanku." Di sini Ki Lurah tidak mempunyai kekuatan untuk menentangnya, berkata Agung Sedayu. Ki Lurah Beranjangan termangu-mangu. Namun ia masih menggeram. Hanya kematian yang dapat memaksa aku menyerahkan Rara Wulan. Tetapi Agung Sedayu segera menyahut. Aku akan datang membawa Rara Wulan. Serahkan caranya kepadaku. Nah, aku minta Ki Lurah Citrabawa cepat meninggalkan rumahku, agar aku sempat membuat persiapan-persiapan. Ki Lurah Citrabawa masih ragu-ragu. Namun kemudian Agung Sedayu telah membentaknya. Cepat! Aku akan kehabisan waktu jika kau tidak segera pergi. Ki Citrabawa itu pun telah dengan tergesa-gesa minta diri. Sementara Agung Sedayu menegaskan. Aku akan datang. Urusan lain adalah urusanku. Ki Lurah Citrabawa itu pun segera meninggalkan rumah Agung Sedayu, sementara Ki Lurah Beranjangan menjadi termangu-mangu. Jangan cemas Ki Lurah, berkata Agung Sedayu. Semuanya akan dapat kita atasi. Aku sudah menduga, berkata Ki Lurah Beranjangan. Namun nampaknya Angger Agung Sedayu akan menempuh jalan yang cukup berbahaya. Mudah-mudahan tidak akan membuat Rara Wulan cedera, jawab Agung Sedayu. Seperti yang dikatakan, maka Agung Sedayu memang telah mengadakan persiapan. Ia memang akan pergi ke tempat yang ditentukan oleh Ki Sigarwelat. Di senja hari, maka semua orang di dalam rumah Agung Sedayu telah keluar. Mereka menuju ke rumah Ki Gede. Sebenarnya lah Ki Gede tidak sempat mempersilahkan mereka duduk, karena beberapa di antara mereka akan melanjutkan perjalanan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih akan membawa Rara Wulan ke lereng bukit. Sementara Ki Jayaraga diminta untuk berjaga-jaga di rumah Ki Gede. Dalam keremangan senja, maka Gelagah Putih berjalan di paling depan. Kemudian Rara Wulan berjalan terloncat-loncat karena kain panjangnya yang dikenakannya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang gadis kota raja. Bajunya yang rapat dan sanggulnya yang rapi. Rapat di belakangnya berjalan Agung Sedayu. Nampaknya mereka mendorong perempuan yang berjalan di depannya, yang agaknya perjalanan itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Beberapa saat kemudian, maka gelap pun telah turun. Ketiga orang yang berjalan itu menjadi semakin cepat. Dengan tergesa-gesa mereka melintasi bulak-bulak panjang dan kemudian memasuki jalan-jalan kecil. Mereka bertiga agaknya memang menghindari perjalanan melalui padukuhan. Akhirnya mereka bertiga telah sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Ki Ajar Sigarlewat. Lereng bukit di mana Gelagah Putih telah mengalahkan anak Ki Lurah Citrabawa. Beberapa saat mereka menunggu. Namun mereka belum melihat seorang pun di dalam gelapnya malam. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara tertawa. Suara tertawa yang melingkar-lingkar. Lontaran suaranya itu membentur dinding bukit, sehingga pantulan suara itu menimbulkan gema yang menggaung panjang. Sesuai dengan kehendaknya. Perlahan-lahan suara itu mulai menurun sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Kenapa kau terlambat Agung Sedayu? Terdengar suara dari kegelapan. Aku berangkat di saat senja turun, jawab Agung Sedayu. Aku minta kau datang saat senja itu, berkata suara dari dalam kegelapan itu. Lalu bagaimana? Apakah kami harus kembali? Bertanya Agung Sedayu pula. Tentu tidak, jawab suara itu. Kami memerlukan Rara Wulan. Jadi bagaimana maksudmu? Bertanya Agung Sedayu. Serahkan Rara Wulan kepadaku. Bawa perempuan itu melekat dinding bukit. Kemudian kalian berdua bergeser menjauhinya, berkata suara itu. Untuk apa? Kami sudah membawa gadis itu kemari. Bukankah persoalan kita sudah selesai? Aku dan Gelagah Putih akan segera kembali.
Aku tinggalkan Rara Wulan di sini, berkata Agung Sedayu. Kalian akan kembali kemana? Bertanya suara itu. Kembali ke Padukuhan Induk. Aku masih mempunyai persoalan dengan Ki Lurah Beranjangan yang kini ditawan oleh pengawal Tanah Perdikan. Para pengawal memang memilih Gelagah Putih, kawan mereka bermain, daripada Rara Wulan yang belum dikenalnya. Karena itu, maka izinkan kami kembali ke Padukuhan Induk setelah memenuhi pesanmu, membawa Rara Wulan kemari, berkata Agung Sedayu. Tetapi terdengar suara tertawa berkepanjangan. Bergulung-gulung oleh gemanya yang panjang pula. Jangan bodoh Agung Sedayu, berkata suara itu. Apa maksudmu? Bertanya Agung Sedayu. Meskipun kau telah memenuhi pesanku agar membawa Rara Wulan kemari, namun kau telah melakukan kesalahan, berkata suara itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Kisanak. Kemarilah. Kita dapat berbicara dengan baik. Bukankah kalian telah melihat bahwa aku bersungguh-sungguh? Lakukan perintahku, berkata suara itu. Kau tinggalkan Rara Wulan di dinding tebing itu. Kemudian kalian bergeser menjauh. Kami akan kembali ke Padukuhan Induk, sahut Agung Sedayu. Dengar Agung Sedayu. Bukankah aku belum selesai mengatakan tentang dua kesalahan yang telah kau lakukan, berkata suara itu. Apakah kesalahanku kepadamu, bertanya Agung Sedayu. Kau datang terlambat, jawab suara itu. Yang kedua, muridmu sudah menyakiti muridku. Nah, hukuman untuk kedua kesalahan itu adalah hukuman yang paling berat, berkata suara itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemampuannya telah menangkap dari mana suara itu dilontarkan. Dengan kemampuannya mempertajam suara karena aji pamelingnya, serta kemampuannya menangkap arah getaran, maka Agung Sedayu pun tahu pasti di mana Ki Ajar Sigarwelat itu bersembunyi. Karena Agung Sedayu yakin bahwa orang itu adalah Ki Ajar Sigarwelat. Tetapi Agung Sedayu masih juga berkata, Kisanak. Aku mohon Kisanak datang kemari. Itu tidak perlu. Aku akan membunuh kalian dari tempat ini. Tempat yang tidak kau ketahui. Karena itu, kau harus memisahkan Rara Wulan dari kalian. Jika tidak maka gadis itu akan ikut mati bersama kalian, berkata suara itu. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu justru telah menangkap Rara Wulan dan memeganginya erat-erat di dadanya. Katanya, nah, lontarkan ilmumu, apapun wujudnya. Sapu angin atau yang lain. Gadis ini akan mati bersamaku. Sejenak suasana menjadi hening. Namun kemudian terdengar suara. Kau licik Agung Sedayu. Aku memerlukan gadis itu. Aku tidak peduli, jawab Agung Sedayu. Sementara itu Gelagah Putih pun telah bergeser mendekat pula. Ayo, bunuh kami bertiga. Jangan guru, tiba-tiba terdengar suara lain, yang dengan cepat dapat dikenali arahnya. Anak dungu, terdengar suara pertama. Suaramu telah menunjukkan kepada mereka, di mana kita berada. Ampun guru. Tetapi gadis itu jangan dibunuh, minta suara yang lain. Orang yang pertama itu tertawa. Katanya. Baiklah. Aku akan mengampuni mereka. Jadi, bertanya suara yang lain itu. Marilah. Kita mendekat saja, jawab suara yang pertama. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, dari dalam kegelapan telah muncul dua orang yang melangkah mendekati Agung Sedayu yang masih memegangi Rara Wulan. Gelagah Putih segera mengenali seorang di antara mereka. Seorang yang pernah dikalahkannya sebelumnya. Anak bungsu Ki Lurah Citrabawa. Yang seorang lagi, yang belum pernah dilihatnya itu, tentu Ki Ajar Sigarwelat. Agung Sedayu yang meskipun belum pernah melihat mereka semuanya, namun ia mampu menduga tentang keduanya itu. Lepaskan gadis itu, berkata orang yang diduga adalah Ki Sigarwelat. Siapa kau? Bertanya Agung Sedayu untuk meyakinkan dirinya sendiri. Apakah kau Ki Ajar Sigarwelat? Orang yang mendekatinya itu mengangguk kecil sambil menjawab. Ya. Aku adalah Ki Ajar Sigarwelat. Nah, sekarang serahkan gadis itu kepadaku. Tiba-tiba jawaban Agung Sedayu mengejutkan. Tidak. Kenapa? Bertanya Ki Ajar. Kau sudah berjanji untuk menyerahkan gadis itu. Aku datang memang untuk menyerahkan gadis ini.
Tetapi aku tidak mau mati di sini. Jika gadis ini sudah aku serahkan, maka kau tentu akan membunuh kami. Karena itu, maka gadis ini akan aku bawa kembali ke padukuhan induk. Ikut kami, dan baru setelah kami berada di antara para pengawal tanah perdikan, bawa gadis ini, jawab Agung Sedayu. Kau jangan menjadi gila, geram Ki Sigarwelat. Kau tahu akibatnya jika aku menjadi marah? Tetapi ancamanmu untuk membunuh kami tentu tidak akan dapat kami abaikan. Nah, sekarang biarlah kami kembali ke padukuhan induk, berkata Agung Sedayu. Pengecut licik. Inikah orang yang disebut guru Gelagah Putih? Jika muridmu telah menyakiti muridku, kenapa gurunya demikian liciknya dan bahkan pengecut? Jika kau seorang laki-laki, maka kau tidak akan berlaku seperti itu. Kenapa kau tidak melawan aku? Bertanya Ki Sigarwelat. Jika aku hanya berdua saja dengan muridku, maka aku akan melawanmu, jawab Agung Sedayu. Kenapa sekarang? Bertanya Ki Ajar. Aku membawa seorang gadis, jawab Agung Sedayu. Jika demikian, pergilah. Tinggalkan gadis itu di situ, geram Ki Ajar Sigarwelat yang telah kehilangan kesabarannya. Aku tidak mau. Aku akan membawa gadis ini kembali. Baru setelah kami berdua yakin akan selamat, kami akan melepaskan gadis ini, berkata Agung Sedayu. Ternyata Ki Ajar tidak sabar lagi. Katanya kepada muridnya. Kau coba melawan anak itu sekali lagi. Aku akan membunuh gurunya. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi jangan bunuh gadis itu, muridnya meminta. Ki Ajar tertawa. Katanya. Aku tidak akan membunuh gadis itu. Tetapi aku akan membunuh Agung Sedayu, yang aku kira seorang laki-laki yang tangguh dan tanggon. Tetapi ternyata ia hanya berani bersembunyi di belakang punggung seorang gadis. Apa yang akan guru lakukan? Bertanya muridnya. Aku akan mendekatinya. Aku tidak akan membunuhnya dengan ilmuku yang dilandasi dengan aji sapu angin. Tetapi aku akan menjangkaunya dengan tanganku, mencekiknya dan membunuhnya, berkata Ki Ajar. Muridnya mengangguk-angguk. Ia yakin bahwa gurunya akan berhasil, karena gurunya adalah seorang yang tidak ada duanya. Selangkah demi selangkah anak Ki Lurah Citra Bawa itu mendekati Gelagah Putih. Semakin lama semakin dekat, sementara Gelagah Putih menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putihlah yang meloncat menyerangnya. Serangan itu memang tidak terduga-duga. Namun murid Ki Ajar itu sempat mengelak. Bahkan ia telah menyerang kembali dengan sepenuh tenaga. Gelagah Putih bergeser justru menjauh. Bahkan ia sempat berdesis. Luar biasa. Kau telah sembuh sama sekali. Ki Ajarlah yang tertawa. Katanya. Satu di antara keajaiban yang dapat aku lakukan. Namun kemudian Ki Ajar itu berpaling kepada Agung Sedayu. Sekarang aku akan membunuhmu. Agung Sedayu bergeser surut ketika Ki Ajar itu menjadi semakin dekat. Namun tiba-tiba Rarawulan itulah yang meronta, sehingga pegangan Agung Sedayu terlepas. Bagus. Ki Ajar hampir berteriak. Ternyata gadis itu telah membantuku. Persetan. Agung Sedayu menggeram. Namun ketika ia melangkah mendekati Rarawulan, Ki Ajar berkata, jangan sentuh gadis itu lagi. Aku dapat membunuhmu dari tempat aku berdiri sekarang. Agung Sedayu memang tertegun. Namun kemudian katanya, kau mau apa? Ambil gadis itu. Aku akan kembali ke padukuhan induk. Ki Ajar Sigarwelat tertawa. Katanya di antara suara tertawanya yang berkepanjangan. Nasibmu memang buruk Agung Sedayu. Kau akan mati di sini. Aku dapat membunuhmu lebih cepat daripada muridmu menyelesaikan pertempurannya melawan muridku, meskipun aku harus mengakui bahwa muridmu itu memiliki kelebihan dari muridku. Agung Sedayu bergeser selangkah. Tiba-tiba saja nada suaranya berubah. Dengan nada rendah ia bertanya. Jadi kita harus bertempur sekarang? Ki Sigarwelat ternyata memiliki panggraita yang tajam. Perubahan nada suara Agung Sedayu dapat ditangkapnya, sehingga terasa getar jantungnya. Baiklah, berkata Agung Sedayu kemudian sambil melangkah maju. Kita akan bertempur. Kapan kita akan mulai? Ki Sigarwelat menggeram. Katanya. Bersiaplah untuk mati sekarang.
Agung Sedayu melangkah semakin maju. Namun si Garwelat ternyata tidak memberinya kesempatan untuk maju lebih dekat lagi. Karena itu, maka si Garwelatlah yang justru telah mendahuluinya menyerang. Agung Sedayu dengan tangkasnya mengelak. Namun Ki Ajar si Garwelat tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat ia memburu dan menyerang beruntun. Agung Sedayu masih saja bergeser untuk mengelak. Bahkan kemudian ia telah meloncat mengambil jarak, sehingga menjauhi Rara Wulan yang berdiri termangu-mangu dalam kegelapan. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun segera terlibat dalam pertempuran sengit. Ia tidak sekedar berloncatan mengelakkan serangan lawannya, tetapi Agung Sedayu pun telah berganti menyerang. Ki Garwelat memang sudah memperhitungkan bahwa Agung Sedayu tentu memiliki ilmu yang tinggi, menilik kemampuan muridnya mengalahkan anak Ki Citrabawa itu. Menurut pendapatnya, anak Ki Citrabawa itu telah mempunyai ilmu yang memadai. Namun ternyata telah dikalahkan oleh seorang anak yang masih terlalu muda. Dalam pada itu, Ki Ajar si Garwelat menyadari bahwa ia harus mampu mengalahkan lawannya dengan cepat. Jika tidak, maka anak muridnya itu akan dapat menjadi korban. Dengan demikian, maka Ki Ajar itu telah meningkatkan ilmunya dengan cepat. Ia ingin segera dapat mengalahkan Agung Sedayu dan kemudian meninggalkan tempat itu. Jika ia telah berhasil membunuh Agung Sedayu, maka Gelagah Putih bukan lagi persoalan baginya. Tetapi ternyata bahwa Agung Sedayu memang terlalu liat untuk dapat dibinasakan segera. Ia merasa bahwa dibutuhkan waktu untuk membunuh guru Gelagah Putih itu. Sementara itu muridnya yang bertempur melawan Gelagah Putih, tentu akan segera terdesak. Bahkan mungkin akan membahayakan jiwanya. Karena itu setelah mereka bertempur beberapa saat, Ki Ajar si Garwelat merasa perlu untuk melindungi muridnya yang tertua dan yang dianggapnya terbaik itu. Murid yang dipersiapkan untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya di padepokan jika Ki Ajar si Garwelat itu menjadi semakin tua. Dalam beberapa tahun terakhir, diharapkan muridnya itu mampu mewarisi segala ilmunya. Meskipun masih harus dikembangkannya. Tetapi menurut perhitungan Ki Ajar, ia memang memerlukan waktu yang terlalu lama untuk membunuh Agung Sedayu, sehingga ia harus mengambil jalan lain yang memang sudah dipersiapkan. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terdengar suitan nyaring. Suaranya bergetar membelah udara dan membentur lereng bukit. Gemanya mengumandang di gelapnya malam. Agung Sedayu dan Gelagah Putih berdebar karenanya. Isyarat itu tentu akan menimbulkan perubahan pada lingkaran pertempuran itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka seseorang telah meloncat dari dalam gerumbul liar yang disaput oleh kegelapan malam. Demikian cepatnya bayangan itu bagaikan terbang, langsung ke arah Rara Wulan. Terdengar suara Ki Ajar si Garwelat tertawa, katanya. Sayang Agung Sedayu. Kau tidak akan mempunyai pilihan lain. Rara Wulan akan segera kami kuasai. Perlawananmu tidak akan mempunyai arti apa-apa. Tetapi jawaban Agung Sedayu memang masih saja mantap. Bawalah gadis itu. Sudah aku katakan. Aku tidak berkeberatan, asal kau lepaskan kami pergi. Tidak. Kami bawa gadis itu, dan kau tidak akan terlepas dari tanganku. Jika kau memang tidak terpengaruh lagi sikap apapun yang kami lakukan atas gadis itu, maka biarlah muridku kedua itu membantu kakak seperguruannya untuk membunuh muridmu, berkata Ki Ajar si Garwelat. Agung Sedayu yang meloncat mengambil jarak sempat melihat laki-laki yang disebut murid kedua Ki Ajar si Garwelat itu kemudian telah berdiri di sebelah Rara Wulan. Singkirkan gadis itu. Jangan beri kesempatan ia melarikan diri. Tutup simpul syaraf yang menggerakkan kakinya. Kemudian kau bantu kakangmu membinasakan Gelagah Putih, berkata Ki Ajar si Garwelat. Murid kedua itu menyahut. Aku akan melakukan sebaik-baiknya guru. Cepat lakukan, berkata Ki Ajar. Ternyata kau licik, berkata Agung Sedayu. Kau siapkan orang ketiga. Apa keberatanmu, jawab Ki Ajar. Aku memang telah mempersiapkan. Pertempuran seperti ini memang sudah aku perhitungkan. Tetapi aku salah menilai harkat kemanusiaanmu. Aku kira kau akan mengorbankan diri ketika gadis itu terancam. Tetapi agaknya kau sama sekali tidak memperdulikannya. Aku menduga bahwa dengan menguasai gadis itu, maka aku akan menghentikan perlawananmu. Gadis itu bukan anakku, sahut Agung Sedayu. Bagus, sahut Ki Ajar. Lalu katanya kepada muridnya.
Cepat lakukan. Kau menunggu apa lagi? Jangan sakiti gadis itu. Tetapi jangan sampai ia melarikan diri. Baik guru, jawab murid kedua itu. Sementara itu Ki Sigar Lewat semakin meningkatkan ilmunya untuk mendesak Agung Sedayu. Tetapi Gelagah Putih justru telah benar-benar menguasai arena. Lawannya setiap kali telah berloncatan menjauh untuk menghindari serangan Gelagah Putih yang datang beruntun. Anak Ki Citrabawa itu justru menjadi ragu-ragu untuk mempergunakan ilmu sapu anginnya yang masih terlalu dasar. Ia yakin, jika ia mencobanya maka ia tentu akan mengalami kesulitan yang sama seperti yang pernah terjadi, karena Gelagah Putih telah membentur ilmunya itu. Karena itu, maka saudara seperguruannya tidak dapat tinggal diam. Keduanya akan dapat memperhitungkan kemungkinan untuk mengalahkan Gelagah Putih. Meskipun ilmu mereka masih belum memadai dibanding dengan Gelagah Putih, tetapi berdua mereka dapat menarik perhatian Gelagah Putih, sementara anak Ki Citrabawa itu melepaskan ilmu sapu anginnya. Dengan demikian, maka murid kedua itu segera menutup simpul syaraf Rarawulan, agar gadis itu tidak dapat melarikan diri. Dengan sigapnya murid kedua itu meloncat mendekati Rarawulan. Ia telah siap untuk menyentuh simpul-simpul syaraf di punggung gadis itu, sehingga gadis itu seakan-akan menjadi lumpuh. Dengan demikian maka gadis itu tidak akan sempat melarikan diri. Tetapi yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Demikian orang itu siap menyentuh simpul syarafnya dengan ujung-ujung jari tangannya yang merapat, maka gadis itu dengan serta-merta telah bergeser selangkah. Tiba-tiba tangan gadis itu terayun deras sekali menghantam wajah murid kedua di Ki Ajar Sigarwelat. Murid kedua Ki Ajar itu terpelanting beberapa langkah dan kemudian terbanting jatuh. Namun dengan tangkasnya ia meloncat bangkit meskipun wajahnya terasa betapa panasnya. Namun demikian ia berdiri tegak, maka yang berdiri di hadapannya bukan lagi seorang gadis yang ketakutan. Tetapi seorang perempuan dalam pakaian khusus. Kain panjangnya sudah dilemparkannya di tanah bersama bajunya yang terlalu sempit. Yang terjadi itu memang telah menarik perhatian. Ki Ajar Sigarwelat dan muridnya yang pertama telah berloncatan mengambil jarak untuk melihat apa yang telah terjadi. Muridnya yang kedua masih berdiri termangu-mangu. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Sebelum perempuan itu menjawab, maka anak Ki Citrabawa itu pun berteriak. Perempuan itu tentu bukan Rarawulan. "Ya, aku memang bukan Rarawulan," sahut perempuan itu. "Siapa kau?" bertanya murid kedua itu. "Namaku Sekar Mirah. Aku adalah istri Kakang Agung Sedayu," jawab perempuan itu. "Gila," geram Ki Ajar Sigarlewat. "Jadi inilah yang kau lakukan? Agung Sedayu. Kau telah membuat aku sangat marah." Tetapi jawab Agung Sedayu tidak kalah tegasnya. "Kau telah membuat aku marah sejak kemarin." "Persetan," geram Ki Ajar Sigarlewat. "Jika Rarawulan bukan sanak kadangmu, maka sekarang yang ada di sini adalah justru istrimu. Muridku kedua tidak akan segan-segan membunuhnya. Istriku sifatnya lebih keras dari aku. Sebelum aku membunuhmu, agaknya istriku telah melakukannya atas muridmu, jika muridmu itu tidak menyerah," berkata Agung Sedayu. "Kau terlalu sombong," geram Ki Ajar. "Nah Ki Ajar. Sebaiknya Ki Ajar mengurungkan niat Ki Ajar. Muridmu, anak Ki Lurah itu pun harus berjanji tidak akan mengganggu Rarawulan lagi. Sedangkan murid keduamu harus minta maaf kepada istriku, karena ia sudah berani mencoba membuatnya lumpuh," berkata Agung Sedayu. "Jangan menyesal jika kalian bertiga akan mati di sini," berkata Ki Ajar Sigarwelat. "Meskipun aku masih berniat untuk membunuhnya dengan tanganku tanpa mempergunakan aji sapu angin, namun jika keadaan memaksa, maka aku akan dengan serta-merta mempergunakan. Bukan saja atasmu, tetapi juga atas murid dan istrimu." Ki Ajar Sigarwelat yang menjadi sangat marah itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan suara lantang ia berteriak, "Bunuh istri Agung Sedayu. Bunuh Gelagah Putih, dan aku akan membunuh Agung Sedayu. Setelah itu, kita akan memasuki tanah perdikan menoreh untuk mengambil Rarawulan. Namun karena kalian sudah menyakiti hatiku, maka aku akan membakar padukuhan induk tanah perdikan itu, meskipun Rarawulan telah ada di tanganku. Jangan menyesal bahwa tanah perdikan menoreh akan menjadi rata dengan tanah." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam.
katanya. Jangan membual lagi Ki Ajar. Kami sudah bertekad untuk menghentikan tingkah lakumu itu. Aku tidak tahu, jalur perguruan manakah yang kau anut, karena jalur perguruan yang menurunkan ilmu sapu angin pada mulanya tidak mencerminkan tingkah laku sebagaimana kau lakukan. Mungkin ilmumu bersumber dari Padepokan Kaliwalik di dekat Suangan Kali Bagawanta, atau bersumber dari padepokan yang lain. Namun yang aku hadapi sekarang adalah Ki Ajar Sigarwelat, yang telah dengan menyalahgunakan kemampuannya yang tinggi akan merampas kebebasan dan kemerdekaan orang lain, dalam hal ini, Rara Wulan. Satu tindakan yang tidak terpuji. Dengan ilmu yang tinggi, seharusnya kau melindungi orang-orang lemah. Tetapi kau sudah berbuat sebaliknya. Cukup, teriak Ki Ajar Sigarwelat. Lalu katanya kepada muridnya yang pertama. Cobalah bertahan untuk beberapa lama. Aku akan segera membinasakan Agung Sedayu, sementara itu adikmu akan dengan cepat membunuh istri Agung Sedayu yang tidak kalah sombongnya dari suaminya. Anak Ki Citrabawa itu memang menjadi cemas. Sejak semula ia telah menyadari bahwa ia tidak akan menang atas Gelagah Putih. Tetapi ia harus bertahan untuk tetap hidup beberapa lama, sampai saatnya adik seperguruannya itu datang membantunya. Atau bahkan gurunya sendiri. Namun justru karena itu, maka ia tidak berani melontarkan ilmu sapu anginnya. Jika Gelagah Putih membentur ilmunya itu, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk bertahan lebih lama lagi. Dengan demikian maka anak Ki Lurah Citrabawa itu akan mencoba untuk menghindari saja seandainya lawannya menyerang dengan ilmunya, sambil menunggu kesempatan yang paling baik untuk mungkin ada kesempatan menyerang dengan aji sapu angin. Dalam pada itu, Sekar Mirah pun telah bersiap menghadapi murid kedua Ki Ajar Sigarwelat. Sesaat keduanya masih berdiri berhadapan. Dengan nada geram murid kedua itu berkata, "Jangan menyesal bahwa kau akan mati karena tingkah lakumu. Dengan berpura-pura menjadi Rara Wulan, kau telah menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam maut." "Aku sudah siap," berkata Sekar Mirah. Murid kedua itu menggeretakkan giginya. Dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya ia telah bergeser selangkah surut. Pukulan Sekar Mirah masih terasa sakit di wajahnya. Sekar Mirah tidak melangkah maju. Tetapi ia segera bersiap. Ia sadar sepenuhnya bahwa lawannya tengah mengambil ancang-ancang. Sebenarnya lah sejenak kemudian lawannya itu telah meloncat dengan derasnya. Dengan kakinya ia menyerang ke arah dada Sekar Mirah. Namun Sekar Mirah telah bersiap. Karena itu, maka ia pun segera bergeser selangkah ke samping. Tetapi lawannya tidak membiarkannya. Demikian ia berdiri tegak, maka tubuhnya segera berputar. Kakinya terayun mendatar mengarah lambung. Sekali lagi Sekar Mirah meloncat mundur untuk menghindari serangan kaki yang berputar itu. Namun agaknya lawannya tidak ingin melepaskannya. Karena itu, maka ia pun kemudian telah meloncat maju dengan tangan terjulur lurus ke arah bahu. Jari-jarinya yang lurus merapat akan dapat melumpuhkan tangan Sekar Mirah jika bahunya tersentuh oleh serangan itu. Namun Sekar Mirah masih juga sempat mengelak. Tetapi Sekar Mirah tidak sekedar merendahkan diri sambil bergeser setapak menyamping. Namun demikian tangan lawannya terjulur sedikit di atas kepalanya, maka kakinya pun telah berputar menyapu kaki lawan. Tetapi lawannya pun cukup tangkas. Sambil meloncat, maka kakinya terayun ke arah dagu Sekar Mirah. Ternyata Sekar Mirah cukup tangkas. Sambil menengadahkan wajahnya Sekar Mirah telah luput dari sentuhan tumit kaki lawannya. Bahkan Sekar Mirah telah mempergunakan kesempatan itu. Ia pun justru berbaring. Namun dengan tangkasnya satu kakinya berputar. Kemudian tubuhnya berguling dengan kaki bergerak menyilang. Ternyata kaki Sekar Mirah berhasil memutar kaki lawannya yang menjadi tumpuan selama kakinya yang lain terayun ke arah dagu Sekar Mirah. Karena itu, maka orang itu justru terpelanting jatuh. Dengan tangkasnya orang itu justru berputar pada pundaknya, berguling dan meloncat bangkit. Namun demikian ia berdiri, ternyata Sekar Mirah telah lebih dahulu siap. Sekali lagi kaki Sekar Mirah terjulur langsung mengarah ke dadanya. Murid kedua Ki Ajar Sigarwelat itu tidak sempat mengelak. Karena itu maka dengan cepat ia menyilangkan tangannya untuk melindungi dadanya. Kaki Sekar Mirah memang menghantam tangan lawannya yang bersilang. Tetapi serangan Sekar Mirah cukup keras, sehingga orang itu telah terdorong surut. Dengan susah payah orang itu berusaha untuk tidak lagi terbanting jatuh.
Bahkan ia pun kemudian telah meloncat beberapa langkah mundur untuk memperbaiki keadaannya. Sekar Mirah mengurungkan niatnya untuk memburu ketika orang itu benar-benar telah siap. Namun Sekar Mirah telah berdiri tegak pada kakinya yang renggang memandangi lawannya yang mulai terengah-engah. Bukan saja karena ia harus membebaskan diri dari libatan serangan Sekar Mirah, tetapi juga karena kemarahan yang terasa menyesakkan dadanya. "Iblis betina," geram orang itu. "Dari mana kau mempelajari ilmu seperti itu? Ilmu yang hanya pantas dimiliki oleh para perampok dan penyamun." "Marilah," sahut Sekar Mirah. "Kita selesaikan pertempuran ini. Tidak ada gunanya kau mencela ilmuku, karena aku lebih tahu tentang ilmuku dari kau." "Persetan," geram orang itu. "Kau jangan mengira bahwa dengan demikian kau telah menang. Aku memang tidak menganggapnya demikian. Aku belum menang. Jika tubuhmu telah terkapar di tanah dan tidak mampu lagi bergerak, maka baru aku akan menengadahkan dadaku, mengangkat tanganku sambil berteriak bahwa aku telah menang," jawab Sekar Mirah. "Aku belum pernah melihat orang yang sesombong kau," berkata orang itu kemudian. "Itulah kelebihanku dari orang lain," jawab Sekar Mirah. "Setan kau," orang itu mengumpat-umpat. Sementara itu Sekar Mirah justru tersenyum. Namun agaknya lawannya tidak sempat melihatnya, apalagi dalam malam yang gelap itu. "Sejak sekarang aku tidak akan mengekang diri lagi," geram murid kedua Ki Ajar itu. "Meskipun lawanku hanya seorang perempuan. Bukan salahku jika kau mengalami nasib buruk. Sejak semula kau hanya mengancam saja," sahut Sekar Mirah. Dia tidak sempat melihatnya, apalagi dalam malam yang gelap itu. Wajah orang itu menjadi merah. Tetapi ia masih berkata, "Aku datang dari tempat yang jauh. Aku tidak mau dihinakan di sini. Karena itu, aku akan benar-benar membunuhmu." "Dari mana?" bertanya Sekar Mirah. "Bukankah anak Ki Citrabawa itu semula tinggal di Pajang? Menurutmu Pajang itu sangat jauh?" "Kakak seperguruanku memang berasal dari Pajang. Tetapi perguruan kami tidak berada di Pajang," jawab murid kedua itu. Sebelum Sekar Mirah sempat menyahut, terdengar Ki Sigarwelat berteriak, "Cepat, bunuh saja perempuan itu." Murid kedua itu menyahut lantang, "Baik guru. Aku akan membunuhnya." Tetapi katanya kepada Sekar Mirah, "Kau cantik. Sebetulnya sayang sekali jika kau harus dibunuh dalam pertempuran ini. Bukankah kau yang seharusnya berkorban untuk gadis itu?" Terasa telinga Sekar Mirah menjadi panas mendengar pujian itu. Justru karena itu, maka ia pun menjadi marah. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah menyerang. Lawannya memang terkejut. Namun ia masih sempat menghindari dengan bergeser selangkah menyamping. Bahkan orang itu telah mencoba untuk menyerang kembali dengan memukul bahu Sekar Mirah yang kehilangan sasaran. Tetapi orang itu tidak menduga sama sekali bahwa tiba-tiba saja Sekar Mirah itu berputar. Ayunan kakinya mendatar ternyata hampir saja menyentuh lambungnya. Dengan tergesa-gesa orang itu bergeser pula surut. Namun Sekar Mirah tidak melepaskan lawannya. Sekali lagi ia berputar. Kakinya yang lainlah yang kemudian terjulur lurus. Lawannya masih juga berusaha untuk mengelak. Tetapi Sekar Mirah ternyata mampu bergerak lebih cepat, sehingga orang itu harus mengumpat ketika serangan itu telah mengenai lengannya. Serangan itu memang tidak terlalu keras, sebagaimana serangan kaki Sekar Mirah di dadanya. Tetapi ketangkasan perempuan itu memang mendebarkan jantungnya. Pada pertempuran seterusnya ternyata bahwa kemampuan Sekar Mirah sulit untuk diimbanginya. Perempuan itu mampu bergerak dengan cepatnya. Berloncatan mengitari lawannya dan kemudian menyerangnya dari segala arah. Di lingkungan pertempuran yang lain, Ki Ajar Sigarwelat ternyata harus mengakui kenyataan bahwa Agung Sedayu memiliki ilmu yang tidak mudah diatasinya. Bahkan Ki Ajar Sigarwelat mulai merasa heran, bahwa di tanah perdikan itu ada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi agaknya orang itu tidak terlalu banyak melakukan pengembaraan atau berbuat sesuatu untuk kepentingan yang luas di antara orang-orang berilmu, sehingga namanya tidak terdengar dari jarak yang agak jauh. Apalagi umurnya yang memang terhitung masih muda, sehingga namanya belum tersebar di antara mereka yang berkeliaran di dunia kanuragan. Ki Sigarwelat yang merasa dirinya memiliki pengalaman yang sangat luas serta ilmu yang sangat tinggi, mulai merasa tersinggung.
Bukan saja marah karena sikap Agung Sedayu, tetapi bahwa setelah ia bertempur beberapa lama, sama sekali tidak nampak kelebihannya dari lawannya. Setiap kali Ki Ajar Sigarwelat meningkatkan ilmunya, maka Agung Sedayu selalu dapat mengimbanginya, sehingga rasa-rasanya Ki Ajar itu tidak akan dapat menggapai satu tingkatan yang lebih tinggi dari kemampuan Agung Sedayu. Namun Ki Ajar yang merasa dirinya termasuk orang-orang terpenting dalam dunia kanuragan itu telah melibat Agung Sedayu dalam pertempuran berjarak pendek. Ki Ajar memperhitungkan bahwa pengenalannya atas berbagai macam unsur dari bermacam-macam ilmu tentu lebih banyak dari Agung Sedayu. Ia harus berusaha membuat Agung Sedayu itu bingung, sementara pada jarak jangkau tangannya ia akan dapat meraba Agung Sedayu dengan jari-jarinya yang mengembang. Agung Sedayu yang juga memiliki pengalaman yang cukup segera menyadari bahwa lawannya tentu memiliki kemampuan ilmu yang dapat dilepaskannya dengan sentuhan wadahnya. Tiba-tiba saja Agung Sedayu justru ingin tahu, ilmu apakah yang akan dihadapinya. Meskipun demikian Agung Sedayu telah melindungi dirinya dengan ilmu kebalnya, sehingga ia tidak akan mengalami terlalu banyak kesulitan jika ilmu lawannya yang belum pernah dikenalnya itu ternyata merupakan ilmu yang sangat tinggi. Namun Agung Sedayu pun memperhitungkan kemungkinan dipergunakannya racun. Meskipun bagi Agung Sedayu racun bukannya sesuatu yang membuatnya cemas, tetapi jika murid-murid Ki Ajar itu juga mempergunakan, maka hal itu akan sangat berbahaya, terutama bagi Sekar Mirah. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, Ki Ajar memang telah bertempur dengan cepat sekali. Ia tidak mau membiarkan Agung Sedayu mengambil jarak. Bahkan suatu saat, kemampuannya yang memang sangat tinggi telah dipergunakan sebaik-baiknya, dilandasi dengan kemampuannya bergerak cepat sekali. Ketika Agung Sedayu bergeser memiringkan tubuhnya menghindari serangannya, orang itu bagaikan menggeliat. Tangannya yang lain telah terayun dengan cepat sekali mendatar dengan jari-jari yang terkembang. Agung Sedayu memang terkejut ketika jari-jari tangan itu mengenai lengannya. Meskipun Agung Sedayu telah mengenakan ilmu kebalnya, namun ia masih merasakan betapa ujung-ujung jari itu rasa-rasanya akan mengoyak kulitnya. Luar biasa, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Seandainya aku tidak mengenakan ilmu kebal, maka aku kira daging di lenganku telah dikoyakkannya. Bahkan mungkin segumpal daging telah terlepas dari tulangnya. Tetapi sebaliknya Ki Ajar Sigarwelat itu terkejut bukan buatan karena ia tidak berhasil mengoyak daging Agung Sedayu. Bahkan demikian jantungnya bergejolak, sehingga Ki Ajar Sigarwelat itu telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Dengan wajah yang tegang dipandanginya Agung Sedayu yang berdiri tegak. Agung Sedayu memang tidak memburunya. Namun selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati lawannya. Kau memang anak iblis, geram Ki Sigarwelat. Aku tidak mengira bahwa di sini ada seorang yang memiliki ilmu kebal. Ki Ajar Sigarwelat, berkata Agung Sedayu. Sebaiknya urungkan saja niatmu. Berjanjilah bahwa kau tidak akan mengganggu lagi Ki Lurah Beranjangan dan cucu-cucunya. Karena kau seorang ajar, meskipun selama ini nampaknya kau tidak dapat dipercaya, namun aku akan mencoba mempercayaimu. Bagaimanapun juga kau tentu masih mempunyai harga diri dan berusaha untuk menepati janji yang kau ucapkan secara khusus. Cukup, teriak Ki Ajar Sigarwelat. Kau memang terlalu sombong. Kau kira dengan ilmu kebalmu itu kau dapat mengalahkan aku? Kau harus mengerti bahwa ilmu yang aku tuangkan dalam sentuhan jari-jariku masih belum sampai ke puncak. Aku yakin bahwa ilmuku akan dapat menembus ilmu kebalmu. Mungkin kau dapat melakukannya, jawab Agung Sedayu. Tetapi apa salahnya jika kita mengurungkan pertempuran yang lebih keras lagi? Kita berbicara dengan baik dan menilai apa yang telah terjadi ini. Persetan, geram Ki Ajar Sigarwelat. Kau jangan mencoba membujukku agar aku tidak membunuhmu. Bagaimanapun juga aku tetap akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan tanah perdikan menoreh meskipun aku hanya bertiga. Jika kau sudah mati, maka tidak akan ada orang yang dapat mencegahku. Di tanah perdikan ini ada Ki Gede menoreh. Kau tidak akan mampu mengalahkannya, berkata Agung Sedayu. Omong kosong. Ki Gede yang kakinya hampir menjadi cacat itu, tentu tidak akan dapat berbuat banyak. Jika aku membawanya berlari-lari mengelilingi tanah perdikan itu, maka ia akan menjadi lumpuh. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya. Dari mana kau mengetahuinya?
Setiap orang mengatakannya, jawab Ki Ajar Sigarwelat. Lalu, nah, apa katamu hei? Atau kau sajalah yang menyerah dan membiarkan aku membunuh dengan cara yang baik? Yang kau lakukan sudah cukup parah Ki Ajar, jawab Agung Sedayu. Harus ada orang yang menghentikannya. Sebenarnya aku masih belum melihat alasan-alasan yang cukup kuat untuk membinasakanmu. Aku belum pernah mengenalmu sebelumnya. Aku juga belum pernah mendengar bahwa kau telah melakukan banyak kejahatan. Tetapi tiba-tiba saja kita bertemu dalam suasana yang tidak akrab seperti ini. Jangan banyak berbicara lagi Agung Sedayu. Sekarang kau mau berpesan apa saja sebelum kau mati, geram Ki Ajar Sigarwelat. Menyesal bahwa kita tidak dapat berbicara dengan baik. Tetapi menilik sikapmu, meskipun aku belum pernah mendengar, kau memang sering memaksakan kehendakmu kepada orang lain, berkata Agung Sedayu. Ya, jawab Ki Ajar Sigarwelat. Kau tidak usah ragu-ragu. Aku adalah seorang yang selalu memaksakan kehendakku kepada orang lain yang tidak mau menerimanya. Sekarang kau boleh mengerti bahwa akulah yang telah membunuh Ki Demang Watang. Aku pulalah yang telah membunuh Ki Ramban Ijo, serta aku pulalah yang telah membunuh serigala dari seberang itu. Kau tentu ingin tahu kenapa aku membunuh mereka? Mereka tidak mau bekerja sama dengan aku. Apapun alasan mereka, maka mereka telah bersalah kepadaku. Karena itu maka mereka harus dibunuh. Kemudian akan datang giliran aku membunuhmu. Membunuh Ki Lurah Banjangan dan Ki Gede Menoreh. Membunuh siapa saja yang menentangku. Luar biasa, berkata Agung Sedayu. Ternyata kau memang seorang pembunuh. Mungkin aku juga seorang pembunuh karena aku juga pernah membunuh. Tetapi alasan pembunuhan itu tentu dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan sebenarnya lah bahwa sama sekali tidak ada niatku untuk membunuh. Itulah bedanya. Aku sengaja membunuh mereka. Dan kau dapat mengukur kemampuanku setelah kau mendengar nama orang-orang yang telah aku bunuh, di samping masih ada puluhan nama yang lain yang menurut pendapatku tidak perlu aku sebutkan, karena kau tentu belum pernah mengenalnya, berkata Ki Ajar Sigarwelat itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, sayang Ki Ajar. Aku belum pernah mendengar nama mereka. Aku belum pernah mendengar nama Ki Demang itu. Juga serigala dari seberang. Dan barangkali nama-nama yang lain. Nama Ki Ajar Sigarwelat pun baru aku ketahui beberapa hari yang lalu. Aku memang seorang yang picik karena aku jarang sekali keluar dari tanah perdikan ini. Aku telah menghabiskan waktuku untuk bekerja bersama anak-anak muda tanah perdikan bagi peningkatan kesejahteraan orang banyak, karena agaknya kerja itu lebih berarti daripada dengan sombong berkeliaran di dunia olah kanuragan. Membunuh dan membunuh tanpa arti sama sekali, karena hanya sekedar untuk mendapat kepuasan rendah dan mementingkan diri sendiri. Persetan, geram Ki Ajar. Sekarang, kau jangan menyesal. Ilmu kebalmu tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Aku akan memecahkan ilmu kebalmu dengan pusaka peninggalan guruku. Sebilah pedang yang disebut Kiai Lembar Alang-alang. Jenis pusaka yang bertuah, yang akan mampu membelah ilmu kebal siapapun juga di muka bumi ini. Bahkan Aji Tameng Wajah pun akan pecah oleh pedang bertuahku ini. Agung Sedayu termangu-mangu. Memang sudah menjadi wataknya, bahwa ia tidak merendahkan orang lain. Karena itu, maka ia tidak mengabaikan kata-kata Ki Ajar Sigarwelat itu. Beberapa saat Agung Sedayu menunggu. Ternyata bahwa pedang yang dikatakan itu memang pedang yang luar biasa. Sarung pedang itu adalah ikat pinggangnya yang membelit lambung. Sejenak kemudian, maka Ki Ajar telah menarik pedang yang membelit lambungnya itu. Pedang yang memang sangat tipis, setipis ilalang. Namun di tangan Ki Ajar Sigarwelat, maka pedang yang kemudian bergetar itu, tentu merupakan senjata yang sangat berbahaya. Jangan meratapi nasibmu. Kau pamerkan ilmu kebalmu. Tetapi aku mempunyai senjata untuk memecahkannya, geram Ki Ajar Sigarwelat. Agung Sedayu memang termangu-mangu sejenak memandangi daun pedang itu. Pandangan matanya yang tajam ternyata mampu memperhatikannya dengan saksama. Daun pedang itu memang terbuat dari baja yang khusus. Sebelum Agung Sedayu berkata apapun juga, maka Ki Ajar Sigarwelat itu telah meloncat menyerangnya. Pedangnya bergetar cepat sekali. Kemudian berputaran di sekitar tubuhnya. Perlahan-lahan Ki Ajar Sigarwelat itu maju mendekati lawannya.
Dalam pada itu, di arena yang lain Gelagah Putih nampaknya benar-benar telah menguasai lawannya. Meskipun lawannya masih juga mencoba bertahan dengan loncatan panjang. Tetapi murid pertama Ki Ajar itu sama sekali sudah tidak mendapat kesempatan untuk menyerang. Sementara itu Gelagah Putih nampaknya memang tidak ingin menyelesaikan lawannya dengan ilmunya yang dapat dilontarkan ke arah lawan yang terpisah oleh jarak, sepanjang lawannya tidak mempergunakan ilmu sapu anginnya yang masih mentah. Bersambung ke bab 345. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.